Melihat rekan mereka tumbang dalam sekali pukul, kepanikan sempat melanda kelompok penyerang. Namun, seorang petarung pengguna elemen api segera maju untuk menenangkan situasi, mengklaim bahwa Tenma hanya memanfaatkan kelengahan lawan. Tanpa membuang waktu, pria tersebut langsung merapalkan skill berang bernama Flamethrower dengan output maksimal, berniat membakar habis Tenma hingga menjadi abu. Melihat kobaran api raksasa yang melesat sangat cepat, Ibria yang berada di belakang Tenma langsung berkeringat dingin ketakutan. Serangan itu datang terlalu mendadak hingga ia sama sekali tidak memiliki waktu untuk mengaktifkan artefak pelindungnya. Sementara itu, para penyerang mulai tertawa puas di tengah amukan api, mencemooh Tenma sebagai belatung level 0 yang sok kuat dan pantas mati di babak kualifikasi. Namun, tawa mereka mendadak terhenti saat kepulan asap hitam pekat muncul, menyisakan firasat buruk di arena. Kobaran api besar tersebut ternyata tertahan sepenuhnya oleh pelindung tajam berbentuk kristal es raksasa yang mendadak tercipta di depan Tenma. Ibria yang menyaksikan hal itu langsung terbelalak kagum dan berteriak takjub melihat Tenma berhasil meredam serangan mematikan tersebut tanpa terluka sedikit pun. Dari balik dinding pelindungnya, Tenma menatap musuh dengan pandangan dingin dan hanya berucap lirih, "Menjauhlah dariku." Bersamaan dengan itu, layar sistem muncul dan menunjukkan keberhasilan Tenma menahan serangan api menggunakan skill Black Ice Wall. Berkat pertahanan mutlak tersebut, atribut defensi miliknya meningkat sebesar 10% menjadi 341. Mendongkrak total poin statusnya menjadi 1271 meskipun level dasarnya tetap tertahan di angka 0 mutlak. Setelah dinding es hancur dan menyisakan kepulan asap, kepanikan total melanda para penyerang. Pria bermasker itu terbelalak syok melihat Tenma berdiri tegak tanpa lecet sedikit pun. Otaknya berputar keras. Bagaimana bisa seorang level 0 yang tidak memiliki elemen air mampu menggunakan sihir es tingkat tinggi di tempat ini? Di tengah kebingungan lawan, Tenma melangkah maju dengan tenang sambil mengacungkan jarinya, menantang pria itu untuk menembakkan serangan yang sama sekali lagi tanpa ada niat untuk menghalanginya. Ia sengaja memancing serangan tersebut demi menguji apakah efek pasif dari Black Ice Wall miliknya akan kembali terpicu jika menahan skill yang sama untuk kedua kalinya. Merasa diremehkan oleh mangsa yang dianggapnya belatung, amarah pria bermasker itu meledak. Dengan sisa mana yang terkuras habis, ia mengerahkan seluruh kekuatannya demi melepaskan serangan pamungkas yang diklaim setara dengan kekuatan Hunter level 8. Api raksasa dari skill berang Flamethrower, overhead kembali membubung tinggi, melalap seluruh area tempat Tenma berdiri. Namun, dari balik kobaran api yang membara, Tenma hanya menatapnya dengan pandangan dingin yang kosong, menganggap remeh daya hancur elemen api tersebut. Pria bermasker itu berteriak tidak percaya saat menyadari bahwa serangan terbaik yang telah mempertaruhkan seluruh energinya lagi-lagi gagal total menembus pertahanan mutlak sang level 0 mutlak. Dari balik puing-puing es yang hancur, Tenma berdiri tegak dengan tatapan dingin. Ia menyadari sesuatu. Efek pasif dari skill Black Ice Wall miliknya tidak dapat ditumpuk, start, jika dipicu oleh serangan dan target yang sama secara beruntun. Begitu, ya, pengujian selesai. Waktunya mengakhiri ini semua. Melihat mangsanya masih utuh, sang penyerang panik luar biasa. Namun, pria bertubuh besar di sampingnya menolak menyerah. Mengira telah menemukan kelemahan sihir es milik Tenma, ia melompat maju dan merapalkan skill berang, Flame Barrage. Mencoba menang dengan jumlah, gumam Tenma tenang. Ratusan bola api raksasa melesat cepat, mengepung dan membombardir posisi Tenma hingga memicu ledakan dahsyat yang menghanguskan area sekitar. Tanpa ragu, Tenma langsung mengaktifkan kembali pertahanan mutlaknya, Black Ice Wall. Pria bertubuh besar itu mengamuk, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membombardir pertahanan Tenma. Ia mengira kapasitas mana milik Tenma yang berada di level 0 mutlak akan segera terkuras habis demi mempertahankan es tersebut. Namun, dugaannya meleset total. Dalam sekejap mata, Tenma bergerak lambat tapi pasti, lalu menerobos kobaran api dan langsung mencengkeram kepalan tangan pria itu dengan sangat kuat. Sang penyerang terkejut setengah mati mendapati pasif skill pertahanan milik Tenma tetap kokoh berdiri meski telah menerima begitu banyak hantaman bola api. "Jika kelebihanmu adalah kecepatan, maka punyaku adalah kekuatan," teriak pria itu, mencoba membalikan keadaan dengan pukulan fisik. Tenma menatapnya dengan pandangan dingin dari balik pelindung esnya. "Apa kau sungguh sudah berusaha keras? Nampaknya kau berjuang mati-matian, jadi aku akan mengakhiri penderitaanmu." Boom! Satu hantaman telak dari Tenma langsung menumbangkan pria besar itu hingga terkapar di tanah. Sambil berdiri di atas tubuh lawannya yang tak berdaya,
sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan Tenma. Setelah berhasil menghalangi berang skill api lawan menggunakan Black Ice Wall, ia mendapatkan peningkatan defense sebesar plus 10%. Sambil menganalisis kalkulasi status pertahanannya yang kini mencapai angka 310, Tenma bergumam pelan, mencoba memahami sistem peningkatan skill uniknya yang terus berkembang meski level dirinya sendiri tetap berada di angka 0. Melihat dua rekan mereka tumbang dengan mudah, dua elementalis petir yang tersisa langsung panik. Mereka menyadari bahwa status level 0 milik Tenma hanyalah penyamaran palsu. Sialan! Jangan harap kau bisa lolos, teriak mereka sambil merapal cerang skill, Silver Snake, bersama-sama. Kilatan petir besar langsung menyambar, mencoba menyeret Tenma jatuh bersama mereka. Namun, Tenma sama sekali tidak menghindar. Tubuhnya justru menyerap habis seluruh serangan petir tersebut demi memicu efek pasif dari skill barunya, Thunder Wave. Notifikasi sistem Tenma. Menyerap cerang skill elemen petir. Efek pasif, Thunder Wave, terpicu. Agility plus 5%, ganda. Total stat baru, 1333. Memangnya kalian bisa kabur? Bisik Tenma dingin. Hanya dalam satu hentakan gelombang petir, Thunder Wave, kedua elementalis itu langsung tersengat hebat dan ambruk tak sadarkan diri di tanah. Tenma berdiri tegak di tengah-tengah kilatan listrik yang masih menjalar di tubuhnya. Di sudut area, pria besar berambut panjang yang merupakan salah satu musuh tersisa, menyaksikan pembantaian itu dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Sambil menatap ngeri ke arah Tenma, ia bergumam penuh syok di dalam hatinya. Siapa sebenarnya orang ini? Dia mengalahkan para awakener yang levelnya jauh di atasnya seolah itu cuma permainan anak kecil. Sementara itu, Ibria baru saja tiba di lokasi dan berjalan mendekat, mendapati seluruh musuh sudah tak sadarkan diri di atas tanah. Ibria berjalan mendekati Tenma dengan senyum lebar. Kukira ini akan menjadi pertarungan berat. Tak kusangka kau sekuat ini, Itsuki. Kemampuan seperti apa yang kau gunakan sih? Tanyanya kagum sekaligus penasaran. Di sisi lain, salah satu musuh yang masih tersadar menatap Tenma dengan wajah pucat dan penuh keringat dingin. Siapa kau? Kau pasti bukan level 0, serunya gemetar. Tidak mempercayai fakta bahwa status level 0 mutlak milik Tenma bisa menghasilkan kekuatan mengerikan seperti itu. Ibria tiba-tiba merangkul pundak Tenma dengan gaya sok keren dan berkata, "Berdua, kami adalah Double E. Ingatlah kami, karena kami akan menjadi duo terkuat di utara." "Sudahlah, mari kita segera menyusul Kinoshita," potong Tenma dingin. Tanpa peduli dengan bualan temannya, Tenma langsung berjalan pergi sambil menyeret Ibria yang meronta-ronta pasrah. "Aku baru saja memulai bagian bagusnya," keluh Ibria. Melihat tingkah konyol mereka, sang musuh hanya bisa melongo pasrah. "Double E? Payah," gumamnya. Jauh dari lokasi tersebut, badai petir dan aura ungu pekat menyelimuti sosok Reiji Kinoshita. Pria berkacamata yang menjadi musuh utama Itsuki Tenma itu merasakan getaran pertempuran dari kejauhan. Keributan yang cukup besar. Level 0 itu pasti sudah babak belur, gumam Kinoshita sinis. Namun, ekspresinya langsung berubah serius saat menyadari sesuatu yang janggal dari sisa aura pertempuran. Tapi, crossbow itu jelas-jelas milik Charles. Aku harus menyelidikinya lebih lanjut. Selain dari aliansi penyelamat, seharusnya tidak banyak orang di utara yang bisa menangkap Charles. Di sudut lain medan perang, seorang awakener lincah melesat cepat melewati barisan musuh. Berhasil melewati satu lagi. Tidak seperti para idiot berotak otot yang mengandalkan kekuatan kasar, kecepatan adalah spesialisasiku, batinnya penuh percaya diri. BZZZZT 2AR. Tanpa sempat bereaksi, kilatan petir ungu pekat menyambarnya seketika. Tubuhnya kejang tersengat listrik tegangan tinggi hingga ia terkapar tak berdaya di atas tanah yang hangus. Sambil mengerang kesakitan, ia mendongak tak percaya, "Seseorang menyerangku saat aku lari dengan kecepatan penuh?" "Siapa?" Sesosok pria berdiri tegap di hadapannya dengan aura petir ungu yang mengintimidasi. Pria itu adalah Reiji Kinoshita. "Itulah yang kau dapatkan dengan berlari di depanku," ucap Kinoshita dingin tanpa memandang korbannya. Ia lalu berbalik menatap pasukannya yang mulai panik. "Tenangkan diri kalian. Kita perlu menghemat stamina untuk tahap kedua. Jangan biarkan sampah seperti ini menyia-nyiakan waktuku," serunya tegas. Dari atas balkon yang tinggi, pergerakan Kinoshita dipantau oleh beberapa petinggi. Seorang wanita cantik berkacamata dengan gaun biru memicingkan matanya. "Apa dia putra Genkei Kinoshita?"
administrator distrik 4 Utara, tanyanya kepada pria di sebelahnya. Izumi, sang guru yang mengenakan helm besi dan jubah merah, berdiri kokoh di samping wanita itu sambil menyilangkan tangan. Menatap keangkuhan musuh utama muridnya dari kejauhan, Izumi mendengus dingin. Sombong sekali. Aku penasaran bagaimana dia dibesarkan. Ujar Izumi penuh penekanan. Meskipun keangkuhannya dikritik oleh Izumi dan petinggi lainnya dari kejauhan, tindakan kejam Reiji Kinoshita melenyapkan penyusup tadi terbukti tidak melanggar aturan turnamen. Sambil membersihkan sisa-sisa musuh yang mengganggu, Kinoshita tersenyum licik. Berkat mereka membereskan gangguan, staminaku masih penuh. Dengan begini, aku bisa menyelesaikan tahap kedua dengan mudah, batinnya penuh percaya diri. Di hadapannya, gerbang menuju area internal berikutnya telah terbuka lebar. Bagi Kinoshita, rintangan di depan matanya terasa sangat gampang untuk dilewati. Blaaar. Suara petir yang menggelegar tiba-tiba memecah keheningan, disusul sebuah teriakan lantang yang menggema di seluruh area. Kinoshita. Kinoshita terkejut bukan main. Matanya terbelalak seketika. Siapa itu? Siapa yang berani memanggilku tanpa gelar? Bentaknya dengan urat kemarahan yang mulai mencuat di wajahnya. Pasukan di sekelilingnya langsung panik dan saling melempar tuduhan. Bukan aku. Jangan menatapku seperti itu. Aku gak ngapa-ngapain. Suaranya berasal dari belakang. Kerumunan petarung itu langsung terbelah saat menyadari dari mana arah suara itu berasal. Di bawah guyuran hujan yang tiba-tiba turun, siluet dua orang berjalan mendekat dengan tenang. Ah! Dia rupanya. Anak baru level 0, seru salah satu petarung yang mengenali sosok tersebut. Level 0? Jangan bilang. Gumam yang lain dengan wajah tegang. Itsuki Tenma berjalan tegap di depan, melangkah membelah hujan dengan tatapan mata yang tajam dan dingin langsung mengarah pada musuh utamanya. Di belakangnya, Ibria berjalan santai dengan tangan bersilang di dada, mengiringi sang MC. Melihat kehadiran Tenma yang masih utuh tanpa luka sedikit pun, Kinoshita langsung berkeringat dingin dan syok berat. Yang benar saja. Artinya mereka dikalahkan? Tidak, jumlahnya terlalu banyak untuk ditangani oleh seorang level 0 dan seorang level 7 saja. Bisik Kinoshita dalam hati, tidak mampu mencerna fakta bahwa seluruh pasukan penghadang yang dikirimnya telah disapu bersih oleh pemuda level 0 mutlak di hadapannya itu. Reiji Kinoshita menatap tajam ke arah koridor. Urat-urat kemarahan mencuat di pelipisnya saat melihat sosok yang sangat ia benci berdiri di sana. Jadi, seberapa jauh kau akan mengikutiku, dasar sampah level 0? Desis Kinoshita dengan senyum meremehkan yang penuh kepalsuan. Di matanya, Tenma tetaplah seekor serangga yang tidak akan pernah bisa naik dari level mutlaknya. Di sisi lain, Ibria berjalan di samping Tenma dengan keringat dingin yang mengucur di wajahnya. Langkah mereka mantap di bawah guyuran hujan deras. Kau akan tetap di sini sampai kita menyelesaikan semuanya, ucap Tenma dingin, sama sekali tidak gentar dengan tatapan merendahkan dari musuh utamanya itu. Ibria melirik ke arah pemuda di sebelahnya, menyadari betapa mengerikannya kekuatan tersembunyi yang dimiliki Tenma. Aku menumpang ketenaran Tenma sampai sini. Setiap musuh yang kami hadapi langsung dibunuh seketika. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah selesai di tengah jalan. Batin Ibria penuh kekaguman sekaligus ngeri. Kinoshita membalikkan badannya dengan angkuh. Ia melambaikan tangan, enggan mengotori tangannya sendiri. Aku sibuk, jadi aku tidak punya banyak waktu untuk menghadapi sekumpulan sampah. Tapi, aku akan mengutus seseorang untuk menemanimu, ujarnya sombong. Seketika, aura membunuh terpancar dari wajah Kinoshita. Matanya menyala merah di balik kacamata saat ia meneriakkan perintah mutlak kepada seluruh anak buahnya. Kalian semua, serang dia. Puluhan petarung bersenjata langsung merangsek maju, mengepung Tenma dan Ibria dari segala arah. Mereka tertawa meremehkan. Apa? Kau hanyalah bocah level 0. Beraninya kau memanggil Tuan Kinoshita dengan namanya saja. Kami akan memberimu pelajaran. Jangan khawatir. Aku akan menunjukkan neraka pada mereka, seru para anak buah Kinoshita sambil menghunuskan pedang dan pisau mereka. Melihat kepungan yang begitu masif, Ibria langsung panik. Matanya terbelalak menghitung jumlah musuh yang kian bertambah di sekeliling mereka. 80, 78, 79, jumlah mereka paling tidak ada 100, gumam Ibria dengan suara bergetar. Bagaimana ini? Tutup telingamu,
Perintah Tenma dingin sambil menarik pundak Iberia. Belum sempat Iberia mencerna ucapan itu, kilatan petir biru pekat mendadak meledak dan mengalir ke seluruh area pertarungan. Melihat kilatan petir yang familiar, Reiji Kinoshita langsung menoleh kaget. Namun, terlambat. Boom! Dengan satu gerakan kilat, Tenma menerjang maju melepaskan gelombang kejut petir yang dahsyat. Serangan instan itu langsung menghantam dan menerbangkan Kinoshita hingga terlempar jatuh. Iberia yang ikut melayang di udara akibat efek hempasan hanya bisa melongo syok melihat kehebatan Tenma. Kinoshita mendarat tersungkur dengan tubuh gemetar penuh luka. Keangkuhannya runtuh dalam sekejap mata di hadapan 100 pasukannya yang hanya bisa terpaku menyaksikan kekalahan bos mereka. Tenma berjalan tenang membelah sisa-sisa petir dan rintik hujan, menatap langsung ke arah Kinoshita. Sepertinya kata-kata terakhirku tidak kau hiraukan. Biar kususun kembali kalimatnya, ucap Tenma dengan tatapan mata yang menusuk tajam. Sampai pembalasan dendam terpenuhi, aku takkan membiarkanmu pergi kemanapun. Dua teman Itsuki Tenma, gadis berambut merah muda dan rekannya yang berkacamata pelindung, berhasil menembus area internal pengujian dan masing-masing menduduki peringkat 4 dan 5. Sambil mengatur napas, mereka mengeluhkan pergerakan peserta berpita merah yang terus bekerja sama menghalangi langkah mereka secara agresif. Sang rekan berkacamata pelindung mengakui bahwa jika mereka tadi memutuskan berpencar, mereka pasti sudah tereliminasi sebelum sempat menginjakan kaki di area ini. Meskipun merasa sudah bergerak cukup cepat, ia terkejut menyadari bahwa sudah ada peserta lain yang tiba jauh lebih awal di sana. Di sudut area pengujian, para petinggi peringkat atas telah menunggu dengan angkuh. Gaku Ooe, peringkat 3 sedih pria berotot pembawa palu raksasa yang menggerutu kesal karena hanya berada di posisi ketiga. Shion Akagami, peringkat 2 sedih gadis bertelinga serigala yang mengejek Gaku karena mengeluh lapar padahal baru saja makan. Kana Hanyu, peringkat 1 sedih wanita berambut hijau dengan level 16 mutlak yang duduk tenang sembari meminta mereka untuk memeriksa sang jawara utama. Kembali ke posisi dua teman Tenma, mereka mulai mencemaskan kondisi sang level 0 mutlak. Mengetahui kebiasaan Tenma yang selalu bergerak solo, mereka takut ia akan kewalahan jika diserang mendadak oleh aliansi musuh seperti yang mereka alami sebelumnya. Namun, kekhawatiran itu buyar ketika mereka melihat gerbang pengujian mendadak terbuka. Sistem pengujian langsung mengumumkan kedatangan peserta baru, Iberia, peringkat 6. Akibat hempasan petir dahsyat dari luar, Iberia terlempar masuk ke dalam area internal dengan sangat keras hingga tersungkur di tanah. Sambil menahan sakit, Iberia berteriak histeris memanggil nama sahabatnya, Itsuki. Mendengar teriakan asing tersebut, kedua teman Tenma langsung terlonjak kaget dan saling berpandangan, menyadari bahwa orang yang baru saja terhempas itu mengenal Tenma. Melihat sosok pemuda kokoh yang berdiri tegak membelah rintik hujan, Reiji Kinoshita langsung tersadar. Punggung itu tidak salah lagi, dia adalah Itsuki Tenma. Di bawah tatapan mata birunya yang sedingin es, Tenma mengunci pandangannya pada Kinoshita sembari mengulang ultimatum mutlaknya. Sampai pembalasan dendam terpenuhi, aku takkan membiarkanmu pergi kemanapun. Di ruang kendali, pengawas mengamati pergerakan tersebut dengan dahi berkerut. Ia heran mengapa anak baru yang tinggal selangkah lagi menuju area internal itu justru sangat terobsesi pada Kinoshita. Khawatir situasi berujung fatal, pengawas memberikan instruksi kepada Hiten untuk bersiap membantu jika Tenma mendadak dihalangi. Mendengar perintah itu, Hiten terdiam, menatap tajam ke layar monitor. Dalam hatinya, ia merasa ngeri sekaligus takjub melihat kecepatan gila yang baru saja ditunjukkan oleh Tenma, bahkan meragukan apakah dirinya sendiri bisa bergerak secepat itu di masa jayanya dulu. Di luar area pengujian, Kinoshita yang mulai tersudut mencoba mengumpulkan sisa-sisa keangkuhannya. Dengan urat kemarahan yang mencuat di pelipis dan tatapan tajam dari balik kacamatanya, ia mendesis rendah, "Kau terus menghalangi jalanku, persiapkan dirimu." Bagi Kinoshita, apa yang akan segera dimulai di bawah guyuran hujan ini bukan lagi sekadar pertempuran biasa, melainkan sebuah eksekusi mati untuk melenyapkan Tenma. Dengan kata lain, ini adalah pembantaian masif berdarah dingin. Pertarungan tidak seimbang antara 100 pasukan elit bersenjata melawan satu orang saja. Namun, kepungan ratusan mata merah yang menyala di kegelapan itu sama sekali tidak membuat gentar sang tokoh utama. Tenma justru memejamkan matanya perlahan, memantapkan tekad mutlak yang bergejolak di dalam dadanya. Baginya, melewati babak kualifikasi pengujian ini bukanlah hal yang utama. Membalaskan dendam AGH pada bajingan di hadapannya adalah prioritas paling utama yang harus ia selesaikan sekarang juga. Terbakar amarah, Reiji Kinoshita berteriak histeris memerintahkan seluruh pasukannya. Semuanya, bunuh dia. Ratusan petarung elit langsung menerjang maju secara bersamaan demi melenyapkan Tenma.
salah satu petarung berelemen api merangsek maju paling depan. Berniat mencuri momentum, ia melepaskan cerang skill, Fire Punch, ke arah kepala Tenma sembari berteriak egois bahwa kepala sang pemuda adalah miliknya. Tanpa berkedip, Tenma dengan mudah menahan tinju api tersebut menggunakan tangan kosong. Sebelum lawan sempat menyadari apa yang terjadi, Tenma melayangkan satu pukulan telak tepat ke wajah petarung tersebut hingga terhempas hancur ke tanah. Melihat rekan mereka tumbang hanya dalam satu hantaman, one shot, pasukan Kinoshita mulai panik. Namun, mereka mencoba saling menguatkan, meyakinkan diri bahwa mustahil mereka kalah jumlah dari seorang pemuda berlevel 0 mutlak. Mereka pun memutuskan untuk menyerang bersamaan. Menghadapi kepungan tersebut, Tenma tetap tenang. Sistem miliknya langsung aktif mendeteksi serangan elemen api sebelumnya dan berhasil memunculkan notifikasi pertahanan baru, menghalangi skill elemen api cerang dengan Black Ice Wall. Defense plus 10%. Dengan dingin, Tenma menunduk dan berbisik, "Majulah." Berdiri kokoh di area eksternal pengujian, Tenma langsung mengeksekusi serangan balasan. Ia mengangkat tangannya yang dilapisi zirah cakar hitam dan mengaktifkan skill area, Lotus Burst. Kobaran api berbentuk bunga teratai raksasa meledak hebat, menyapu bersih dan menghempaskan seluruh pasukan elit Kinoshita yang mengepungnya dalam sekejap. Di tengah kobaran api, Tenma menatap dingin dengan mata hijaunya yang menyala. Ia sengaja membatasi kekuatannya, output 30% harusnya sudah cukup. Mereka manusia, jadi aku harus menahan diri cukup untuk tidak membunuh mereka. Pengawas ujian terbelalak menyaksikan kehancuran arena dari balik dinding kaca pembatas. Ia berteriak histeris, tidak habis pikir bagaimana seorang berlevel 0 mutlak bisa merilis daya hancur sebesar itu di luar job class-nya. AGH yang mendampinginya langsung terpaku tegang. Bisa-bisanya Tenma mempelajari skill AOE. Ini menjelaskan kepercayaan dirinya saat di Wilderness of Lochust. Ibria, serta kedua teman dekat Tenma ternganga menyaksikan sisa-sisa ledakan. Ibria berkeringat dingin seraya bergumam lirih, "Ini skill Itsuki?" Tak percaya dengan jumlah kartu truf tersembunyi yang dimiliki pemuda itu. Reiji Kinoshita berteriak panik menyaksikan lebih dari 100 orang pasukannya tumbang dalam sekejap, instant kill. Ia gemetar melihat Tenma yang berjalan santai mendekatinya. Dengan tatapan dingin, Tenma menegaskan bahwa ia datang untuk membalas rasa sakit temannya yang terluka parah akibat ulah licik Reiji. Terdesak, Reiji berteriak sombong membawa nama besarnya sebagai pewaris keluarga Kinoshita Distrik 4 Utara. Ia mengaku bisa menaikkan levelnya secara instan tanpa perlu melawan Disaster Beast, berkat pasokan kekuatan Karma Stone milik keluarganya. Untuk melenyapkan Tenma, Reiji melepas skill tingkat tinggi berang miliknya, Thunder Cannon, Violet. Begitu laser petir Violet melesat, sistem Tenma langsung mendeteksi skill tersebut. Batas kemampuannya melampaui batas lewat, over mimesis, dan proses analisis dimulai dari 1%. Mengandalkan kecepatan murni meski levelnya tetap 0 mutlak, Tenma dengan mudah menghindari tembakan petir erang tersebut melesat ke depan, lalu membanting tubuh Reiji hingga kepalanya menghantam tanah. Terkapar tak berdaya dalam posisi terbalik, Reiji menyadari kenyataan pahit bahwa dirinya sama sekali tidak bisa menang melawan Tenma. Terkapar tidak berdaya, Reiji yang panik berteriak memanggil pengawal rahasianya, Forty, untuk segera menyelamatkannya. Forty, seorang awakener kuat berlevel 35, langsung melesat melakukan intervensi demi melindungi majikannya meskipun tindakan tersebut jelas-jelas melanggar aturan ujian. Saat Forty menyerbu dengan kecepatan tinggi, indera pertempuran Tenma langsung bereaksi waspada. Sistem analisis miliknya terus bergerak naik hingga mencapai 19%. Belum sempat bernapas, Tenma menyadari bahwa penyerang yang datang menerjangnya tidak hanya satu orang melainkan ada ancaman lain yang mendekat dari balik debu. Di tengah situasi genting tersebut, seorang sekutu kuat bernama Hiten mendadak muncul dan langsung mengintersep serangan Forty sebelum sempat menyentuh Tenma. Dengan kekuatan fisik yang luar biasa, Hiten melumpuhkan Forty dalam sekejap dan mendudukinya di tanah. Sembari menatap Tenma, ia memberikan jalan dan menyeringai santai, terus maju. Terkapar bersimbah darah di bawah guyuran hujan, Reiji Kinoshita mencoba menggertak Tenma dengan membawa-bawa nama besar keluarganya. Ia berteriak bahwa ayahnya adalah administrator Distrik 4 Utara dan kakaknya adalah penyelamat aliansi. Tenma sama sekali tidak peduli dengan ancaman tersebut. Dengan tatapan dingin, ia bergumam, "Itu untuk tagihan," sebelum akhirnya memastikan Reiji kalah telak dan pingsan di arena. Di saat bersamaan, panel sistem miliknya menunjukkan progres analisis kekuatan lawan yang telah mencapai 99%. Tenma sengaja memilih opsi, analisa di jeda, tepat di angka 99%.
Dengan menunda penyelesaian copy skill tersebut, ia bisa memanfaatkan sistem untuk mereset total staminanya agar kembali penuh menghadapi tahap kedua pengujian. Keheningan arena setelah tumbangnya Reiji langsung pecah saat terdengar teriakan, "Itsuki!" Suara itu ternyata berasal dari saya, gadis berambut pink, bersama satu teman laki-laki Tenma yang sudah menunggunya. Sambil tersenyum, saya mengajak Tenma, "Ayo masuk sekarang." Bersama para sahabatnya, Tenma melangkah mantap meninggalkan Reiji yang terpuruk untuk masuk ke dalam area internal 2 pengujian. Sistem mengonfirmasi bahwa Itsuki Tenma resmi mencapai area internal pengujian dan menduduki peringkat 7. Begitu tiba, Ibria langsung menerjang dan memeluk Tenma dengan erat, mengekspresikan rasa rindunya sekaligus lega karena Tenma baik-baik saja. Teman sekolah Tenma merasa tidak terima melihat kedekatan tersebut dan langsung menginterogasi Ibria. Ibria dengan bangga memperkenalkan diri sebagai rekan resmi Tenma, membuat teman Tenma menuduh sang MC sebagai pengkhianat karena diam-diam membuat tim lain. Saat ditanya mengenai nama tim lamanya dengan Tenma, Ibria menyebut nama Double E. Nama itu langsung ditertawakan habis-habisan oleh teman Tenma karena dianggap sangat payah, membuat Ibria kesal sendiri. Di tengah keributan itu, pengawas ujian mengumumkan dari atas podium bahwa jumlah peserta yang tiba di area internal telah mencapai batas kuota, yaitu 500 orang. Peserta yang belum sampai otomatis dinyatakan tereliminasi. Pengawas menegaskan bahwa tahap kedua pengujian akan segera dimulai saat itu juga. Pengawas ujian memberikan maklumat mutlak bahwa di tahap kedua ini, setiap peserta wajib bertarung sendirian melawan Disaster Beast di dalam arena selama 1 jam penuh. Aturan bertarung individu tersebut sontak membuat Ibria syok dan panik, sementara teman laki-laki Tenma, Rimu Horino, menanggapinya dengan santai. Pengumuman ujian ini disambut dengan seringai penuh kepuasan oleh Hiten, sang pengawas bertubuh kekar. Sambil mengawasi dari atas, Hiten bergumam antusias bahwa ia sudah sangat menantikan tahap 2 ini untuk melihat langsung sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh para peserta. Atmosfer ketegangan memuncak seiring diperlihatkannya jajaran peringkat teratas dari tahap 1 yang siap bersaing sengit. Peringkat 1, Hanyukana. Peringkat 2, Shion Akagami. Peringkat 3, Gaku Ooe. Peringkat 4, Saya Kisaragi. Peringkat 5, Rimu Horino. Peringkat 6, Ibria. Peringkat 7, Itsuki Tenma. Dengan level 0 mutlak namun berbekal skill hasil analisis yang siap disalin, Tenma menatap lurus ke depan, siap menghadapi ujian maut sendirian. Para peserta memasuki arena pengujian tahap kedua yang terkesan suram dan menyeramkan. Di tengah ketegangan, Rimu Horino heran melihat status Tenma yang tetap berada di level 0 mutlak sejak lama tanpa ada peningkatan status dasar, stat. Saat Rimu dan Ibria menanyakan rahasia di balik kekuatannya yang di luar nalar, Tenma enggan membeberkannya karena sang guru, Izumi, melarangnya membocorkan kemampuan rahasia order breaker tersebut kepada siapapun. Saya Kisaragi langsung menyela dengan ketus dan menyuruh Tenma agar tidak perlu meladeni pertanyaan mereka. Suasana mendadak hening ketika para petinggi pengawas muncul di balkon atas dan mempertanyakan kesiapan para peserta. Ibria langsung panik dan gemetar setelah mengenali jajaran sosok legendaris yang mengawasi mereka. Fujihara Souryu, pengawas kompeten yang memimpin turnamen nasional setiap tahun. Hai Tensho, Hiten veteran perang River Crossing War yang dikenal memiliki kekuatan fisik bertubuh terkuat. Izumi Nentou, sang legenda hidup bertopeng sekaligus guru dari Tenma. AGH, pengawas wanita berbaju biru yang berdiri di sisi mereka. Kemunculan serentak para legenda ini menegaskan bahwa pengujian tahap 2 akan menjadi neraka yang sesungguhnya bagi 500 peserta tersisa. Fujihara Souryu mulai menjelaskan mekanisme poin berdasarkan tingkat kesulitan Disaster Beasts yang dikalahkan. Beginner, 100 poin. Normal, 500 poin. Hard, 1000 poin. Nikmare, 5000 poin. Setelah menumbangkan monster, peserta diberikan waktu istirahat selama 1 menit sebelum dipaksa berlanjut ke tingkat kesulitan berikutnya. Mendengar skema ini, Gaku Ooe, seorang elementalis bumi level 13 dengan gift rank 2, menyeringai sombong dan berambisi untuk langsung mengincar Nikmare Class. Di tengah penjelasan, beberapa peserta mulai memprovokasi dan meremehkan Tenma, menuduhnya lolos tahap pertama hanya karena digendong atau menduga ia ingin mundur karena takut bertarung individu. Mengabaikan ejekan tersebut, Tenma justru mengangkat suara dan mengajukan pertanyaan krusial kepada pengawas. Dengan tenang, Tenma bertanya, apakah Nikmare Class adalah tingkat kesulitan tertinggi? Pertanyaan tak terduga itu seketika memicu respons dari para pengawas. Fujihara Souryu tampak terkejut, sementara Hiten langsung menyeringai lebar penuh ketertarikan.
Pertanyaan Tenma memicu tawa ejekan dari para peserta lain. Mereka mencibir bahwa pemuda level 0 sepertinya tidak akan punya kesempatan melawan Nightmare Class, bahkan mungkin langsung tumbang di Beginner Class. Mengabaikan keributan itu, Fujihara Soryu memberikan jawaban serius bahwa secara teori memang tidak ada batas kesulitan tertinggi untuk Disaster Beasts. Namun, ia menegaskan tingkat kesulitan itu baru akan dipahami setelah peserta benar-benar mencoba mengalahkan Nightmare Class. Rimu Horino berbisik kepada Tenma bahwa memikirkan hal itu sia-sia. Monster Nightmare Class setidaknya berada di level 10 atau lebih, dan bagi peserta biasa, berhasil melewati Hard Class saja sudah sangat beruntung. Pengawas menjelaskan bahwa poin dari babak penyisihan ini akan diakumulasikan ke turnamen utama kompetisi nasional. Hasil hari ini juga menjadi penentu besar apakah mereka layak bergabung dengan Salvation Alliance di masa depan. Mendengar itu, Ibria, Saya Kisaragi, dan AGH menyadari pentingnya babak ini. Ibria bahkan bergumam bahwa ia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu asnya. Di sisi lain, Tenma mengetahui bahwa rekor tertinggi saat ini dipegang oleh Teiwajin dengan total 115.000 poin. Dengan kemampuan analisis dan copy skill miliknya, Tenma langsung menargetkan untuk memecahkan rekor tersebut demi melampaui Teiwajin. Pengawas memberikan komando agar seluruh peserta masuk ke dalam bilik atau tempat ujian masing-masing. Begitu babak penyisihan kedua resmi dimulai, Tenma mendarat di sebuah area ujian yang sunyi dan berkabut. Di hadapannya, kegelapan mulai memunculkan kilatan pasang mata merah milik monster-monster yang siap menyerang. Di dalam arena simulasi, Tenma langsung berhadapan dengan Beginner Class Disaster Beasts, 10 ekor Calamity Mad Dog, LV1, dengan nilai total 100 poin. Menyadari monster lemah ini tidak akan meningkatkan stat atau level mutlaknya yang berada di angka 0, Tenma memutuskan untuk menyelesaikannya secepat mungkin demi menghemat waktu. Ia langsung mengaktifkan skill Black Ice Wall. Hanya dalam waktu 1 detik, seluruh serigala tersebut langsung dibantai habis tanpa sisa. Di ruang kendali, pengawas Fujihara Soryu terkejut melihat layar monitor. Normalnya, membabat habis gelombang pertama membutuhkan waktu beberapa menit, namun Tenma melakukannya secara instan. Hiten memprovokasi Soryu dengan mengatakan bahwa Tenma jauh lebih menarik dari peserta lain. Sementara itu, sang guru, Izumi Nentou, berdiri tenang menyaksikan muridnya dari belakang. Soryu menganalisis bahwa meski Tenma bisa membunuh monster level 1 secara instan, ujian berikutnya akan jauh lebih mustahil karena musuh melonjak ke level 8. Detik berikutnya, gerbang memunculkan Normal Class Disaster Beasts, sesosok reptil raksasa membara, Salamander, LV8, dengan nilai 500 poin. Soryu menilai Tenma yang berlevel 0 mutlak pasti akan sangat kesulitan melawan monster yang beda 8 level darinya. Namun, Hiten dan Izumi Nentou justru tersenyum santai, sangat yakin bahwa Salamander itu sama sekali bukan ancaman bagi kemampuan analisis dan copy skill milik Tenma. Di ruang kendali, Fujihara Soryu mengubah tampilan monitor menjadi multiscreen agar bisa memantau pergerakan posisi top 10 secara bersamaan. Terlihat bahwa mayoritas peserta lain, termasuk Saya Kisaragi yang menggunakan elemen air, masih bersusah payah bertarung melawan monster di tahap Beginner Class. Sejauh ini, satu-satunya peserta yang mampu menyaingi kecepatan eliminasi Tenma hanyalah Hanyukana, yang juga membantai monster dengan sangat cepat. Di arena Tenma, Salamander level 8 langsung menyemburkan kobaran api raksasa yang langsung melahap habis seluruh tubuh Tenma. Melihat hal itu, AGH berteriak panik. Soryu bahkan berniat menghentikan ujian dan segera memanggil tim medis karena mengira Tenma kehabisan stamina setelah membersihkan gelombang pertama. Namun, Hiten menahan Soryu. Ia tahu betul bahwa dengan kecepatan Tenma, menghindar harusnya sangat mudah, yang berarti ada alasan lain mengapa Tenma sengaja menerima serangan tersebut. Dari balik kobaran api yang membara, Tenma terbukti sama sekali tidak terluka. Ia langsung mengaktifkan kembali skill pertahanan dan serangannya, Black Ice Wall. Tenma menebas habis Salamander level 8 hanya dalam waktu 5 detik dan mengantongi tambahan 500 poin. Fujihara Soryu shock melihat Tenma keluar dari kobaran api tanpa luka. Hiten menyadari Tenma sengaja menerima serangan api demi menaikkan stat. Menahan serangan elemen api cerang dengan Black Ice Wall sukses menaikkan stat defense Tenma sebesar plus 10% menjadi 434, meski level mutlaknya tetap bertahan di level 0. Sistem memberikan waktu istirahat 58 detik, namun Tenma memilih untuk langsung melewati fase istirahat tersebut demi menguji ketahanannya pada monster berikutnya. Pengawas menjelaskan bahwa tingkat kesulitan berikutnya akan menguji kecepatan dan kemampuan tempur peserta secara ekstrim. Gerbang memunculkan Hard Class Disaster Beast, Elekir Haino, LV10, bernilai 1000 poin.
Monster badai ini mampu mengalirkan listrik super kuat melalui tanduknya untuk melepaskan kombinasi serangan fisik dan petir sekaligus. Tanpa pertahanan tinggi, peserta terancam tewas tertusuk tanduknya. Sementara tanpa resistensi listrik, peserta akan lumpuh total akibat sengatan petir dan menjadi sasaran empuk. Fujihara Soryu menilai cara terbaik mengalahkan Elekir Haino adalah memanfaatkan kecepatan, terus bergerak lincah, dan menyerang tepat saat monster itu mulai kelelahan. Soryu langsung panik dan terbelalak saat melihat monitor. Tenma justru berjalan santai mendekati Elekir Haino tanpa ada niat untuk menghindar. Tenma mengetuk tanduk badan listrik raksasa tersebut dan bergumam bahwa tanduk berlistrik itu adalah media yang sangat sempurna untuk menguji batas ketahanannya. Elekir Haino yang murka langsung menerjang dan menyengat Tenma dengan gelombang petir biru yang dahsyat. Di ruang kendali, AGH berteriak panik menyaksikan aksi nekat Tenma, sembari membatin bahwa pemuda ini selalu mengambil tindakan tak terprediksi namun selalu membuahkan hasil di luar perkiraan. Tenma terbukti tidak terluka sedikit pun dari serangan monster yang berbeda 10 level darinya. Menyerap elemen petir Rang C menggunakan Thunder Cap Wave sukses meningkatkan stat agility miliknya sebesar plus 5%. Setelah memastikan bahwa serangan Disaster Beast level 10 tidak mampu melukainya, Tenma memutuskan untuk menyudahi eksperimen stat ini. Dengan tatapan mata yang menyala merah tajam, Tenma bersiap melepaskan serangan pamungkasnya untuk menghabisi Elekir Haino dalam satu hantaman. Tenma langsung mengaktifkan skill Thunder Club Wave yang baru saja diserapnya. Skill tersebut mendongkrak stat agility Tenma secara drastis hingga melonjak sebesar plus 50%. Dengan pergerakan super cepat, Tenma melesat maju dan menebas Elekir Haino hingga tumbang seketika. Sistem mencatat Tenma hanya menghabiskan waktu 7 detik untuk mengeliminasi monster tersebut dan sukses mengantongi tambahan 1000 poin. Melihat total waktu tempur Tenma yang kurang dari 15 detik dari awal babak, pengawas berbadan kekar, Hiten, tertawa kagum. Hiten menilai bahwa Tenma bergerak jauh lebih cepat daripada dirinya saat masih muda dulu. Bahkan ia merasa pemuda berlevel 0 mutlak itu belum menunjukkan seluruh kekuatan aslinya. Pengawas Fujihara Soryu menegaskan bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Monster berikutnya yang akan dihadapi adalah Disaster Beast paling ganas dan kuat di seluruh babak penyisihan. Memiliki tangan dengan cakar super tajam yang mampu merobek musuh dalam sekejap mata. Memiliki mulut raksasa penuh taring yang dapat memuntahkan rantai besi untuk menelan segalanya. Seluruh tubuh besarnya dilapisi oleh eksoskeleton kokoh yang berfungsi bagaikan baju zirah baja. Monster zirah legendaris inilah yang menjadi tujuan utama serta ujian hidup dan mati bagi seluruh peserta yang ingin lolos. Tenma langsung berhadapan dengan Purgatory Giant, monster berzirah kokoh level 15 kelas Nikmare dengan nilai buruan sebesar 5000 poin. Tanpa membuang waktu, Tenma mengaktifkan skill pamungkasnya, True Piercing Spear. Serangan tombak energi ungu tersebut langsung menembus dan menghancurkan tubuh raksasa Purgatory Giant seketika. Sistem mencatat monster kelas Nikmar tersebut tewas hanya dalam waktu 3 detik, memberikan Tenma tambahan 5000 poin. Keberhasilan ini membuat kecepatan skill True Piercing Spear milik Tenma melonjak drastis sebesar 900% hingga mencapai kecepatan 9 detik. Di ruang kendali, Fujihara Soryu, Hiten, AGH, termasuk sang guru Izumi Nentou, benar-benar dibuat terbelalak dan syok melihat efisiensi bertarung Tenma yang tidak masuk akal. Melalui monitor pengawas, Tenma dengan santai melangkah pergi sambil bergumam, "Baiklah, menuju yang selanjutnya. Saya Kisaragi, menggunakan kemampuan Rang C Water Bullet untuk menghabisi monster serigala es." Progres penyelesaiannya di beginner class mencapai 80%, dan ia bertekad menjadi orang pertama yang naik ke normal class. Gakude, bertarung sengit melawan monster kadal raksasa merah. Dengan penuh percaya diri, ia yakin posisinya memimpin dan mengira akan menjadi yang tercepat lolos ke tahap berikutnya. Hana Hanyu, berhasil menyelesaikan seluruh tantangan di normal class hingga mencapai progres 100%. Setelah menumbangkan monster naga tanah, ia memilih rehat sejenak untuk memulihkan mana sebelum lanjut ke tahap akhir. Alarm sistem mendadak berbunyi keras, mengonfirmasi bahwa ujian Nikmar Class telah diselesaikan. Sistem mengumumkan peringkat 1 global berhasil diraih dengan total waktu penyelesaian yang mustahil, yaitu hanya 21 detik. Pengumuman tersebut membuat para peserta Genius shock berat. Saya Kisaragi mengira rekor itu milik Itsuki, sementara Gakude mengutuk dan mengira Hana Hanyu yang melakukannya. Tanpa ada yang tahu, sang pemilik rekor sejati adalah Tenma. Sambil memegang rantai sisa pertempuran di atas bangkai monster hitam raksasa, pemuda berlevel 0 mutlak itu hanya bergumam datar, "Ayo lanjutkan." Di ruang kendali, Fujihara Soryu, Izumi Nentou, AGH,
dan Hiten dibuat terperangah melihat Tenma membunuh monster Purgatory Giant level 15 secara instan. Serangan itu langsung menembus armor tebal sang monster, membuat Fujihara terheran-heran tentang apa sebenarnya bola hitam misterius yang digunakan oleh Tenma tersebut. Melihat potensi mengerikan itu, Hiten dengan senyum menantang memutuskan untuk menaikkan tingkat kesulitan ujian demi melihat seberapa lama pemuda berlevel 0 mutlak itu bisa bertahan. Sistem langsung memperbarui misi Tenma, Nigma Reckless, tahap 2, dengan memunculkan sekaligus 2 unit Purgatory Giant, LV-15, senilai 10.000 poin kill. Bukannya gentar, Tenma yang berdiri tenang justru merasa bosan. Ia mengira akan ada tantangan yang lebih spesial, namun sistem ternyata hanya menambah jumlah monsternya saja. Begitu kedua raksasa tersebut muncul dan berteriak keras, Tenma langsung merapal serangan tanpa membuang waktu agar bisa menghabisi salah satu dari mereka selagi mereka sedang berteriak. Menggunakan skill miliknya, Piercing Truspere, Tenma sukses melubangi kepala raksasa pertama. Sistem langsung mengonfirmasi kematian monster tersebut dan memberikan bonus kecepatan, Piercing Truspere, sebesar plus 200%. Kecepatan serangan bola hitamnya melesat drastis hingga mencapai 11 meter per detik, total peningkatan skill mencapai 1100%. Menyaksikan monster kedua langsung tamat dalam sekali serang dengan kecepatan yang berkali-kali lipat, Fujihara Soryu di ruang pengawas berkeringat dingin dan mulai panik, mempertanyakan apakah kekuatan bola hitam milik Tenma itu sama sekali tidak memiliki batasan. Tenma langsung melepaskan skill, Piercing Truspere, miliknya ke arah raksasa tersebut. Namun, di luar dugaan, monster itu berhasil menghindar dengan sangat cepat. Tenma menyadari bahwa bola hitam miliknya meleset. Raksasa itu bergerak dengan kecepatan yang bahkan melampaui Disaster Beast yang pernah ia temui sebelumnya. Sistem menampilkan detail status musuh, Purgatory Giant 1008, LV-15. Karakteristik spesies mereka tidak memiliki mana sama sekali, namun sebagai gantinya, stat fisik dasar mereka meningkat drastis sebesar 25%, menjadikan raksasa ini monster bertipe kecepatan tinggi dengan total stat mencapai 940. Di ruang kendali, Fujihara Soryu terkejut melihat serangan Tenma melesat. Menanggapi hal tersebut, sang master, Izumi Nentou, dengan tenang menjelaskan bahwa kemampuan hebat Tenma memang sangat kuat, namun memiliki satu kelemahan fatal. Di sampingnya, AGH ikut menganalisis situasi pertarungan. Ia menjelaskan bahwa banyak orang seringkali salah mengira Purgatory Giant sebagai makhluk yang lambat hanya karena ukuran tubuh mereka yang masif. Hiten yang bertubuh kekar memperhatikan dengan serius, menunggu untuk melihat bagaimana cara pemuda berlevel 0 mutlak itu mengatasi monster raksasa bertipe agility tinggi yang sanggup menghindari serangan sihir instannya. Dari ruang pantau, Hiten menilai bola hitam Tenma memang berdaya rusak besar, namun kecepatannya terlalu lambat. Izumi Nentou menambahkan bahwa Tenma sengaja memanfaatkan kebiasaan berteriak raksasa di awal laga untuk serangan kejutan. Insting bertarungnya bagus, tapi serangan itu tidak akan berguna lebih jauh jika dia gagal meningkatkan kecepatan bola hitam tersebut. Purgatory Giant melesat jatuh dan menghantamkan tinju masifnya tepat ke arah Tenma. Ledakan dahsyat menghancurkan tanah tempat Tenma berdiri. Tenma berhasil lolos dari maut dengan melompat mundur dari jarak menengah, meski tubuhnya terhempas ke dinding arena akibat gelombang kejut. Melihat Tenma terus di pojokan, Hiten mulai meragukan kemampuannya. Ia menduga Tenma terus memakai trik yang sama karena tidak memiliki skill bertarung lainnya. Fujihara Soryu hanya bisa terpaku tegang mendengarnya. Di tengah kepulan asap, Tenma justru menyeringai percaya diri. Menyadari musuhnya sangat cepat, ia memutuskan untuk langsung memperkecil jarak pertarungan secara ekstrim. Petir biru langsung menyelimuti tubuh Tenma saat sistem mengaktifkan skill Thunder Wave. Dengan kecepatan kilat yang baru, Tenma menerjang maju ke bawah bayang-bayang tinju raksasa Purgatory Giant siap melakukan serangan balasan. Fujihara Soryu berteriak panik melihat dahsyatnya hantaman tinju Purgatory Giant yang menghancurkan tanah. Ia menilai daya hancur itu jauh melampaui serangan elektrik Raino dan berniat segera memanggil tim penyelamat karena mengira Tenma tidak akan selamat. Izumi Nentou langsung menahan Fujihara untuk tetap tenang. Sementara itu, Hiten menambahkan bahwa sekuat apapun sebuah serangan, semuanya akan menjadi percuma jika tidak berhasil mengenai sasaran. Asap mengepul dari kawah bekas hantaman, memperlihatkan bahwa raksasa tersebut ternyata melewatkan targetnya. Tenma tiba-tiba muncul di titik buta sang monster sambil memprovokasi. "Hei, sebelah sini." Terkejut oleh suara tersebut, Purgatory Giant langsung menoleh cepat. Namun, dalam sekejap mata, Tenma yang masih diselimuti petir biru dari skill Thunder Wave langsung melepaskan tembakan laser energi ungu pekat yang menembus dan menghancurkan kepala raksasa itu hingga hancur berkeping-keping. Setelah menjatuhkan raksasa tersebut,
sistem mengumumkan keberhasilan Tenma mengalahkan Purgatory Giant, LV-15. Kecepatan skill, Piercing True Spear, miliknya langsung melonjak plus 200%, mencapai 13 meter per detik, meningkat total sebanyak 1.300%. Pertarungan luar biasa ini diselesaikan hanya dalam waktu singkat, yaitu 12 detik, dan memberikan Tenma tambahan 10.000 poin. Melihat monster itu tumbang, AGH langsung berseru gembira, "Tenma!" Dia berhasil melakukannya. Fujihara Soryu yang heran melihat AGH begitu bersemangat langsung menggodanya. Wajah AGH seketika memerah karena malu. Ia langsung salah tingkah, panik, dan membela diri dengan alasan bahwa ia hanya mengkhawatirkan keselamatan aset berharga masa depan umat manusia, bukan karena mengagumi Tenma. Izumi Nentou yang melihat tingkah banyak bicara AGH hanya bisa merespons dengan tatapan heran dan membisu. Di sudut lain ruang pengawas, Fujihara Soryu melempar pertanyaan serius kepada Hiten mengenai bagaimana Tenma bisa menghindari serangan fatal tersebut dengan begitu mudah. Hiten dengan tatapan tajam menganalisis bahwa secara statistik, kecepatan normal pemuda berlevel 0 itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari Purgatory Giant. Namun, ada faktor atau skill lain tersembunyi yang membuat pergerakannya menjadi tak masuk akal. Dengan aliran listrik yang mengalir deras di sekujur tubuhnya, kecepatan Tenma melonjak drastis secara instan. Pergerakan ekstrim ini membuat serangan fatal dari Purgatory Giant luput total dan tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Meskipun posisi pertama dalam ujian sudah di tangan setelah mengalahkan dua monster sebelumnya, Tenma menolak berhenti demi bisa melampaui manusia terkuat bernama Teiwajin. Tenma langsung maju menghadapi tantangan berikutnya, Nigma Reckless, fase 3, yang memunculkan 3 Purgatory Giant, LV-15, sekaligus dengan nilai 15.000 poin pembunuhan. Menggunakan kekuatan gelap yang terfokus, Tenma langsung menerjang dan berhasil menghabisi satu raksasa dalam sekejap. Fujihara Soryu mengakui bahwa Tenma adalah pria yang sangat menarik karena terus memilih untuk melanjutkan ujian meskipun sempat berada dalam momen nyaris celaka. Fujihara Soryu kemudian mengingatkan Hiten tentang masa lalunya yang langsung melaju ke tahap 4 dalam sekali jalan. Hiten merespons santai bahwa ia hanya menjalaninya saja saat itu. Namun, Fujihara Soryu menambahkan bahwa dengan kondisi fisik sekuat Hiten saja tahap 3 adalah batasnya, membuat mereka penasaran sejauh mana Tenma mampu bertahan. Setelah melesat menghindari terkaman awal, Tenma memanfaatkan skill Thunder Wave untuk melipat gandakan kecepatannya, lalu beralih ke Piercing True Spear guna memangkas jarak secara instan. Dengan peningkatan kecepatan serangan hingga 1.700%, 17 m detik, Tenma berhasil bergerak ke titik buta dan menghabisi Purgatory Giant kedua dalam sekejap. Saat bersiap mengincar raksasa ketiga, monster tersebut tiba-tiba bergerak lebih cepat dan langsung menelan tubuh Tenma bulat-bulat ke dalam mulutnya yang penuh taring tajam. Di dalam perut monster, Tenma yang level dasarnya tetap berada di angka 0 mutlak tidak panik sama sekali. Ia langsung mengaktifkan skill Lotus Burst untuk meledakkan dan merobek tubuh raksasa tersebut dari dalam. Tenma yang berada di dalam mulut Purgatory Giant langsung meledakkan monster tersebut berkeping-keping menggunakan skill Lotus Burst. Sistem mengonfirmasi kematian Purgatory Giant, LV-15. Tenma menyelesaikan fase ketiga hanya dalam waktu 13 detik, memperoleh 15.000 poin, dan mendapatkan peningkatan jarak semua kemampuan sebesar plus 1%. Total saat ini menjadi 1.101%. Di ruang kendali, pengawas Hiten terkejut menyaksikan ledakan api tersebut. Fujihara Soryu mengenali bahwa itu adalah kemampuan destruktif yang sebelumnya telah menyingkirkan banyak peserta di babak pertama. Setelah serangan besar itu, sisa mana Tenma terkuras habis hingga menyentuh angka 0310. Namun, berkat efek pasif dari skill Mana Sense, LV1, ia dapat memulihkan 10% mana miliknya setiap kali mendeteksi satu unit musuh baru. Fase keempat langsung aktif dengan memunculkan 4 unit Purgatory Giant, LV-15, sekaligus dari kelas Nigmare, total hadiah 20,000 poin. Kemunculan 4 musuh baru ini secara otomatis memicu pasif Mana Sense milik Tenma, langsung memulihkan mananya sebanyak 40%, menjadi 124-310. Menyaksikan tantangan baru ini, Fujihara Soryu berbincang dengan Hiten. Soryu mengatakan bahwa jika Tenma berhasil lolos, ia akan melampaui rekor masa lalu Hiten. Ia menambahkan bahwa selain Teiwajin, belum ada orang lain yang pernah menyelesaikan fase 4, membuat mereka sangat tidak sabar melihat seberapa jauh Tenma bisa bertahan. Tenma menyadari setiap peningkatan kecepatan skill Piercing True Spear akan menaikkan akurasinya, memungkinkannya mengenai musuh dari jarak jauh tanpa perlu mendekat. Namun, karena kapasitas mana miliknya sangat terbatas, ia bersumpah tidak boleh menyia-nyiakan satu tembakan pun. Saat Tenma bersiap menembak, monster raksasa itu tiba-tiba menyerang menggunakan rantai pengikatnya.
Tenma yang terkejut mencoba menghindar. Namun monster tersebut bergerak jauh lebih cepat dan langsung melayangkan hantaman keras bertubi-tubi ke arahnya. Sebelum sempat memulihkan posisinya, tangan raksasa bersorban besi milik monster itu langsung menyergap dan mencengkeram tubuh Tenma dengan sangat erat dalam genggamannya. Monster raksasa itu mencengkeram tubuh Tenma dengan sangat kuat hingga tulang-tulangnya retak. Efek serangan brutal tersebut membuat Tenma memuntahkan darah segar dan terkapar bersimbah darah di tanah dalam kondisi kritis. Menyaksikan hal tersebut melalui layar monitor, Fujihara Soryu panik dan langsung berteriak memerintahkan Hiten untuk segera masuk ke area ujian demi menyelamatkan Tenma. Saat melihat Tenma yang hancur, Hiten sempat tertegun karena teringat akan masa lalunya yang juga pernah tak berdaya. Namun, dengan sigap ia langsung bergerak maju dan bersiap mengintervensi pertempuran. Sebelum Hiten melangkah lebih jauh, sebuah suara menghentikannya. Izumi Nentou, guru Tenma, dengan tenang menahan mereka semua untuk tidak ikut campur. Di tengah protes dari Fujihara Soryu dan AGH yang mengkhawatirkan nyawa Tenma, Izumi Nentou menegaskan bahwa ujian belum selesai. Meskipun level mutlak Tenma adalah 0, sang guru tahu bahwa muridnya belum menyerah dan masih memiliki kemampuan analisis serta replikasi skill yang belum dikeluarkan sepenuhnya. Di ruang pengawas, Izumi Nentou dengan tenang menyatakan bahwa Tenma masih menyimpan kartu andalan di lengan bajunya. Fujihara Soryu yang heran langsung bertanya bagaimana Izumi bisa seyakin itu. Izumi menjawab singkat, matanya. Sorot mata Tenma di layar monitor sama sekali tidak menunjukkan tatapan seseorang yang pasrah menerima kematian. Di ambang maut, Tenma menegaskan dalam hatinya bahwa ia tidak boleh mati di tempat ini demi seseorang yang harus ia lindungi, dia. Sistem Tenma langsung mengaktifkan kembali fitur Over Mimesis, untuk melanjutkan analisis skill yang sempat tertunda. Terungkap bahwa sejak pertarungan melawan Kinoshita dulu, Tenma sengaja menghentikan proses analisis kemampuan rang B bernama Thunder Cannon, Violet, tepat di angka 99%. Selesai 100%, di momen kritis ini, Tenma sengaja menuntaskan sisa 1% tersebut hingga progres analisis mencapai 100%. Melalui keberhasilan ini, Tenma resmi mengcopy dan memperoleh 2 kemampuan baru sekaligus, yaitu Lotus Biru, serta Thunder Wave, LV2. Di ruang monitor, AGH terkejut dan berteriak saat melihat energi berbentuk lotus biru mendadak mekar dan menyelimuti tubuh Tenma yang sekarat. Fujihara Soryu ikut terbelalak dan mempertanyakan apakah itu adalah salah satu kemampuan tersembunyi milik Tenma. Namun, ia tetap sangsi mengenai apa yang bisa dilakukan oleh bunga tersebut dalam situasi yang sudah sangat kritis seperti sekarang. Setelah menyerap petir, notifikasi sistem mengonfirmasi perolehan skill Thunder Wave, LV2, yang langsung memberikan bonus semua stat sebesar Z20. Kemampuan baru ini mampu menyerap serangan petir rang B atau lebih rendah, menaikkan kecepatan gerak sebesar 100%, serta menambah efek pasif kecepatan plus 10% untuk setiap petir yang terserap. Hebatnya, efek ini seketika membersihkan seluruh debuff di tubuh Tenma dan memulihkan total seluruh kesehatannya dari kondisi sekarat. Dengan aura petir yang meledak di sekelilingnya, Tenma bangkit berdiri kokoh dan menyatakan dengan dingin, pemanasan sudah selesai. Waktunya serius. Panel sistem menunjukkan lonjakan stat murni milik Tenma yang merata. Serangan, kecepatan, pertahanan, mana, meningkat dari masing-masing 310 menjadi 330, dengan akumulasi total mencapai 1320. Di ruang pengawas, Fujihara Soryu terbelalak tak percaya menyaksikan Tenma yang baru saja sekarat bisa sembuh total dalam hitungan detik, bahkan jauh lebih cepat daripada penyembuhan seorang healer berdedikasi tinggi. Fujihara menganggap kemampuan Area of Effect, AOE, milik Tenma benar-benar konyol dan di luar batas normal, membuatnya bertanya-tanya dalam hati seberapa banyak sebenarnya skill yang bisa dipelajari dan dikuasai oleh pria level 0 tersebut. Tanpa membuang waktu, Tenma melancarkan serangan balasan yang sangat cepat dan presisi menggunakan teknik andalannya. Serangan tersebut telak menembus dan menghabisi Purgatory Giant, LV15, dalam sekejap. Begitu monster raksasa itu tumbang, sistem kembali memberikan notifikasi bonus permanen. Kecepatan skill, Piercing True Spear, resmi meningkat sebesar plus 200%. Bermodalkan skill yang terus berevolusi sementara levelnya tetap 0 mutlak, Tenma berdiri tegak menghadapi gelombang demi gelombang monster. Tak peduli berapa banyak Purgatory Giant yang datang, dia siap membantai mereka semua. Hanya butuh waktu singkat 31 detik bagi Tenma untuk menyapu bersih Nightmare Class, tahap 4, yang langsung memberinya tambahan 20.000 poin. Setelah meremukan Purgatory Giant, LV15, sistem mendongkrak kecepatan skill, Piercing True Spear, miliknya sebesar plus 200%. Kecepatannya meroket ekstrim menjadi 27 meter detik, peningkatan 2700%.
Menggunakan kecepatan mutlak tersebut, Tenma menembus jantung pertahanan musuh. Nick Marekles, tahap 5, diselesaikan dalam 57 detik, 25,000 poin. Nick Marekles, tahap 6, dihancurkan dalam 1 menit 34 detik, 30,000 poin. Menyaksikan pembantaian brutal tersebut lewat layar monitor, para pengawas dan mentor tercengang tak percaya. Fujihara Soryu melongo kehabisan kata-kata, AGH menutup mulutnya karena syok berat, sementara Hiten dan Izumi Nento hanya bisa terpaku melihat kegilaan tersebut. Di mata mereka, tumpukan mayat raksasa yang menggunung itu terlihat mengerikan. Mereka mulai merinding dan membatin bingung. Sebenarnya siapa monster yang sesungguhnya di sini? Tenma atau para Purgatory Giant itu? Setelah arena bersih dan menyisakan tumpukan bangkai monster di bawah kakinya, Tenma terduduk lelah di tengah reruntuhan dengan napas terengah-engah. Bukannya takut, Tenma yang ambisius justru menatap ke atas dengan mata merah menyala yang tajam, menantang sistem dan berteriak, "Hei, di mana fase selanjutnya? Kenapa para Purgatory Giant tidak muncul lagi?" Fujihara Soryu mematung dengan keringat dingin mengucur deras di wajahnya, benar-benar tidak pernah menyangka akan menyaksikan fenomena gila seperti ini. Sadar situasi sudah di luar kendali, Fujihara langsung menekan tombol merah darurat untuk menghentikan seluruh jalannya ujian simulasi. Lewat mikrofon pengawas, Fujihara berbicara dengan nada bergetar ke dalam arena. "Tenma, ini sudah berakhir. Alasan fase selanjutnya tidak kunjung muncul bukan karena sistem error, melainkan karena Tenma telah membantai habis tanpa sisa seluruh stok Purgatory Giant yang dimiliki oleh fasilitas ujian mereka." Sadar bahwa seluruh stok monster telah habis, Tenma tidak kecewa. Dia merasa hasil ujiannya tidak buruk karena misi utamanya untuk menaikkan kecepatan skill, Piercing Truspere, berhasil total. Panel sistem menunjukkan keberhasilannya membantai 11 Purgatory Giant, LV15, yang mendongkrak kecepatan skillnya sebesar plus 1100%. Kini, kecepatan skillnya melesat menjadi 38 meter detik, total peningkatan 3800%, bahkan lebih cepat daripada laju mobil di jalan raya. Tiba-tiba, energi besar berkumpul di arena ujian. Karena level Tenma tetap nol mutlak dan tubuhnya tidak bisa menyerap EXP, seluruh akumulasi EXP dari puluhan Disaster Beast yang dia bantai mengeras menjadi sebuah kristal raksasa bernama Karma Stone. Di ruang pengawas, Hiten terkejut melihat Karma Stone berwarna biru muncul di area simulasi. Dia langsung mengenali bahwa warna biru itu menandakan kristal tersebut menyimpan setidaknya 10.000 XP. Izumi Nento dan Fujihara Soryu menyadari fenomena langka tersebut. Mereka paham bahwa kristal itu terbentuk murni karena sistem terpaksa memadatkan sisa EXP yang ditolak oleh tubuh unik Tenma. Di ruang pengawas, Fujihara Soryu akhirnya menyadari bahwa Tenma benar-benar tidak memalsukan statusnya. Dia murni tidak bisa naik level. Fujihara berpikir jika Tenma masuk ke sebuah stage bersama tim, party, partnernya akan sangat diuntungkan karena bisa mengambil seluruh akumulasi EXP untuk diri mereka sendiri. Dia juga memperingatkan Hiten betapa mengerikannya jika pemuda sekuat Tenma sampai berubah menjadi Disaster Beast. Di dalam arena, Tenma tersenyum puas memegang Karma Stone biru miliknya. Merasa tujuannya menaikkan kecepatan skill sudah selesai, dia memutuskan untuk keluar dari ruang simulasi. Begitu pintu terbuka, panel sistem mengumumkan hasil ujian kualifikasi tahap kedua atas nama Itsuki Tenma. Total poin 106.600, waktu 3 menit 55 detik, dan peringkat pertama. Fujihara langsung menghampiri Tenma dan memuji potensinya yang luar biasa. Dia menawarkan Tenma untuk ikut dengannya dan berjanji akan mencarikan instruktur terbaik serta menyediakan koneksi dan sumber daya yang melimpah. Tanpa ragu, Tenma menolak mentah-mentah tawaran tersebut dengan alasan dia sudah memiliki guru yang membimbingnya, Izumi Nento. Fujihara tidak terima dan merendahkan mentor Tenma saat ini sebagai orang yang tidak jelas yang tidak akan mampu membimbing pemuda berbakat. Hiten langsung menepuk pundak Fujihara dan memperingatkannya agar tidak terus memaksa, karena hal itu hanya akan membuat Tenma membenci mereka. Tenma menyadari bahwa Hiten adalah orang yang sebelumnya membereskan anak buah Kinoshita yang melanggar aturan. Hiten dengan santai menjawab bahwa dia hanya memberikan pelajaran pada perusahaan aturan dan meminta Fujihara untuk menyerah. Hiten tiba masing menepuk pundak Fujihara Soryu dan mengungkap fakta bahwa Tenma adalah murid dari Izumi Nento. Fujihara langsung syok mendengar nama legendaris itu. Sementara Tenma sendiri baru menyadari bahwa gurunya yang berhelm besi ternyata memiliki reputasi yang sangat besar dan dikenal luas. AGH segera mendekat dengan cemas dan menawarkan bantuan medis jika Tenma terluka. Namun, Tenma menolak dengan senyuman, mengaku hanya kelelahan stamina karena baru saja bertarung habis-habisan. Fujihara akhirnya paham mengapa Tenma bisa melangkah sejauh ini dalam ujian kualifikasi setelah mengetahui siapa mentornya.
Dia menjelaskan bahwa sistem ujian aslinya hanya sampai fase 4, sebelum akhirnya diperluas hingga ke fase 6 karena dirasa kurang menantang bagi para rookie berbakat. Kesadaran ini membuat Fujihara merinding, mengingat Tenma dengan kemampuan analisis dan copy skill-nya yang tertahan di level 0 mutlak justru berhasil menembus dan menghabisi seluruh monster hingga fase 7, melampaui seluruh rekor simulasi yang pernah ada. Rimu Horino berhasil menyelesaikan ujian tahap kedua di Hard Class dalam waktu 17 menit 17 detik dan mendapatkan poin 1600. Meskipun ia merasa tidak sanggup melanjutkan ke Nightmare Class karena sudah kelelahan. Kisaragi saya juga berhasil menyelesaikan ujian tahap kedua di Hard Class dengan waktu 19 menit 1 detik dan poin 1600. Ia merasa kehabisan mana setelah menggunakan kemampuan bola air raksasa dan pesimis bisa menyelesaikan tingkat kesulitan selanjutnya. Tenma merasa heran karena Rimu dan saya berhenti di Hard Class. Fujihara Soryu menjelaskan kepada Tenma bahwa tidak semua orang sekuat dirinya dan banyak peserta bahkan gagal di Normal Class. Fujihara juga memprediksi Rimu dan saya akan masuk dalam top 10 karena berhasil mengalahkan Electric Rhino dalam waktu singkat. Tenma bertanya mengapa peserta yang sudah selesai belum keluar dari tempat ujian. Fujihara Soryu menjelaskan bahwa aturan ujian melarang peserta keluar kecuali terluka parah atau dalam keadaan khusus. Hiten mengumumkan bahwa bagi peserta lain, yang belum selesai atau gagal, tahap kedua baru saja dimulai, dan ia menyadari ada beberapa peserta yang berhasil mencapai Nightmare Class. Beberapa peserta tersisa masih berjuang keras. Ooe Gaku mengandalkan artefak langkanya untuk menahan serangan telak dari Purgatory Giant. Di sisi lain, Akagami Shion, seorang pengguna Shikigami, menunjukkan keberanian besar saat Shikigami miliknya yang bernama Michen mendadak bertransformasi ke wujud sempurna berupa monster raksasa hitam yang mengerikan. Kejadian tersebut mengejutkan AGH dan Izumi Nentou. AGH menjelaskan bahwa kemampuan Shikigami untuk berubah wujud sangatlah langka dan masih dipenuhi misteri. Ia pun memperingatkan Izumi agar tetap waspada jika berhadapan dengan pengguna Shikigami di masa depan. Menyaksikan kekuatan besar tersebut, Tenma menyadari potensi luar biasa dari Shikigami. Karena kemampuannya hanya bisa mengopi dan menaikkan level skill sementara level dirinya tetap di angka 0 mutlak, Tenma memutuskan untuk mulai mengalokasikan seluruh XP yang ia dapatkan demi memperkuat Black Dog, Shikigami yang sebelumnya ia curi dari Charles. Karena Kisaragi saya dan Rimu Horino sudah memutuskan mundur, Tenma berniat untuk ikut keluar dari arena. Namun, langkahnya mendadak terhenti ketika melihat Ibria di arena Nightmare Class. Ibria tampak diselimuti oleh aura hitam kemerahan dan armor misterius yang sangat kuat, memicu tanda tanya besar di benak para pengawas tentang asal-usul kekuatan tersebut. Ibria mengaktifkan artefak epik terkuat buatan ayahnya, Dragon Gear, yang memberikan tambahan awal atak dan agility sebesar 100. Artefak egois ini memiliki kehendak sendiri dan memaksa Ibria melewati perjuangan berat seperti neraka untuk bisa menguasainya. Efek Dragon Gear terus meningkat sebesar Z20 setiap menit. Saat ini sudah mencapai Z120. Namun, Ibria berada dalam bahaya. Jika menggunakannya lebih dari 15 menit, ia akan menerima hukuman berat dari artefak tersebut. Mendengar pengumuman bahwa ada yang telah menyelesaikan Nightmare Class, Ibria langsung menduga itu adalah Tenma. Didorong rasa gengsi dan tekad kuat agar tidak menjadi beban atau tertinggal dari Tenma, Ibria melesat melakukan serangan habis-habisan ke arah monster. Melihat aksi nekat dan kegigihan Ibria dari kejauhan, Tenma, yang levelnya tetap 0 mutlak namun mampu menganalisis serta mengopi skill, tersenyum tipis dan bergumam, boleh juga. Pengawas Fujihara Soryu, didampingi Hiten dan Izumi Nentou, resmi menutup ujian tahap kedua. Hanya 10 peserta poin tertinggi yang lolos ke turnamen nasional, dengan bonus hadiah spesial untuk top 2. Papan peringkat dirilis dan memicu kehebohan besar karena Itsuki Tenma melesat di peringkat pertama dengan skor fantastis 106.600 poin dalam waktu 3 menit 55 detik, jauh melampaui rekor legenda Teiwajin, 60.000 poin. Ooe Gaku, terkejut setengah mati berada di peringkat 3 dan mempertanyakan siapa sebenarnya Itsuki Tenma. Hanyukana, peringkat 2 sedih menatap pedangnya dengan serius dan merasa tertantang untuk berduel langsung dengan Tenma. Saya Kisaragi, tertunduk lesu di peringkat bawah, menyadari jurang kekuatan yang teramat jauh dengan Tenma hingga mulai meragukan bakat bertarungnya sendiri. Menyaksikan dominasi total di papan peringkat nasional, Izumi Nentou bersama AGH dan Fujihara Soryu sangat puas. Izumi bangga karena Tenma, meski levelnya tetap 0 mutlak namun bermodalkan analisis dan copy skill, telah menjadi matahari baru bagi umat manusia. Di arena yang hancur, Ibria terkapar kelelahan setelah memaksakan kekuatan artefaknya. Walau pusing dan babak belur, ia tetap tersenyum puas karena merasa sudah tampil maksimal demi menjaga harga diri kelompoknya. Tenma menghampiri Ibria, memujinya dengan tulus,
lalu langsung menggendong rekannya yang sudah tidak berdaya itu untuk keluar dari arena bersama-sama. Di bawah pengawasan ketat para petinggi, pengumuman resmi berkumandang menandai berakhirnya seluruh rangkaian kualifikasi turnamen nasional Xavier Alliance yang ke-21. Di Benua Selatan Distrik 1, para prajurit mulai mempertanyakan Tetua Bargar, komandan Benua Selatan yang dikenal sebagai Nabi Penubuat, karena peringatan bahaya selalu datang terlambat setelah pembatas dipasang. Seorang prajurit bermasker menegaskan bahwa Tetua Bargar memikul beban berat kemanusiaan yang setara dengan Izumi Nentou di utara, sebab ramalannya tidak pernah meleset sedikit pun. Tiba-tiba, Tetua Bargar tersedak darah dan terjatuh dari meditasinya akibat mendapat penglihatan masa depan yang mengerikan. Dengan sisa tenaganya, ia berteriak memperingatkan bahwa benua utara sedang dalam bahaya besar karena serangan masif dari Disaster Beast yang kekuatannya melampaui level 100 akan segera terjadi. Tenma menatap panel statusnya yang menunjukkan total angka mencapai 1502 poin. Meskipun total statusnya setara dengan Awakener normal level 30, level dasar milik Tenma tetap tertahan di angka 0. Melalui kemampuan pasif dari deretan skill yang ia tiru, status agility dan defense miliknya bisa terus meningkat tanpa batas, dibantu pemulihan mana yang tak terbatas berkat mana sense. Sembari mengepalkan tangan, Tenma menyadari satu dilema besar. Hanya atap power miliknya yang mandek di angka 330 dan tidak bisa dinaikkan dengan cara biasa. Ia mulai berpikir keras mencari solusi untuk menembus batasan tersebut. Lamunan Tenma seketika pecah saat sebuah suara familiar memanggilnya dari kejauhan. Rimu Horino, yang mengenakan apron memasak dan membawa sudip, bersama saya Kisaragi datang menghampiri untuk mengajaknya makan malam bersama dengan menu makanan kesukaannya. Tenma memutuskan untuk mengesampingkan dulu kekhawatirannya tentang batasan atap power yang mandek. Ia optimis bisa meningkatkan poin serangnya nanti menggunakan kemampuan Overmimesis. Mereka semua akhirnya berkumpul di meja makan untuk menyantap hidangan lezat buatan Rimu Horino. Di tengah kehangatan makan bersama, Tenma menoleh ke arah AGH dan bertanya, "Di mana Ibria? Apa dia masih tidur?" AGH yang sedang duduk di sebelah Tenma menjelaskan bahwa ia baru saja selesai mengobati Ibria. Semua lukanya memang sudah sembuh total berkat sihir pemulihannya. Namun Ibria masih tertidur pulas karena benar-benar kelelahan fisik dan mental. Mendengar hal itu, Rimu Horino merasa takjub sekaligus tidak percaya. Dengan nada heran, Rimu bergumam bahwa monster Nick Markles, yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh dirinya dan saya Kisaragi, justru berhasil diselesaikan oleh seorang Awakener yang baru level 7. Saya Kisaragi yang duduk di samping Rimu langsung terkejut dan panik. "Bi? Belakangmu?" Rimu kebingungan, namun aura hitam besar dengan satu mata merah menyala sudah berdiri tegak di belakang kursinya. Detik berikutnya, Rimu langsung terlonjak jatuh dari kursinya akibat syok berat. Aura menyeramkan itu ternyata hanyalah Ibria yang mendadak bangun karena kelaparan. Tanpa memedulikan sekitarnya, pria berambut kuning itu langsung melahap tumpukan makanan di atas meja dengan rakus hingga pipinya menggembung penuh. Rimu yang masih jengkel langsung memarahinya karena muncul tiba-tiba seperti hantu dan hampir membuatnya terkena serangan jantung. Setelah melahap habis makanannya hingga piringnya bersih, energi Ibria pulih sepenuhnya. Rimu Horino dengan bangga menyebut bahwa pulihnya energi Ibria adalah berkat kelezatan masakan buatannya. Sambil tertawa puas, Ibria justru menyindir Rimu untuk berhenti menjadi Awakener dan beralih profesi menjadi koki saja karena bakat memasaknya jauh lebih menonjol. Sindiran yang terdengar seperti pujian itu sukses membuat Rimu kesal sekaligus salah tingkah di depan saya Kisaragi. Suasana santai tersebut mendadak berubah serius ketika Izumi Nentou angkat bicara dari ujung meja. Sembari menatap tajam ke arah Tenma dan para kandidat lainnya, sang guru melemparkan pertanyaan krusial, "Kalian semua ingin menjadi Xavier juga, kan? Jika benar, ada satu hal yang paling ingin aku tanyakan pada kalian. Apa satu hal yang paling kalian takutkan?" Rimu Horino merenung sejenak lalu menjawab bahwa ketakutan terbesarnya adalah kebalikan dari tujuannya. Impiannya menjadi Xavier adalah demi menabung banyak uang agar bisa bepergian dan menikmati makanan mewah selagi muda. Oleh karena itu, ia sangat takut menjadi tua. Rimu membayangkan jika ia menua, ia tidak akan lagi memiliki stamina untuk menjelajahi dunia, dan indera perasanya akan memburuk hingga tak bisa lagi membedakan rasa makanan lezat. Izumi Nentou kemudian mengalihkan pandangannya kepada saya Kisaragi yang duduk di sebelah Rimu. Dengan raut wajah yang mendadak sendu dan muram, saya mulai membuka suara tentang masa lalunya. Aku terlahir di keluarga dokter. Semenjak kecil, aku dibesarkan di rumah sakit. Saya Kisaragi melanjutkan ceritanya dengan nada getir. Karena tumbuh di lingkungan rumah sakit, sejak kecil ia selalu menyaksikan orang-orang menderita dan sekarat akibat berbagai penyakit. Pengalaman itu menorehkan trauma mendalam,
membuatnya sangat fobia terhadap penyakit, bahkan sekadar flu dan demam biasa. Mendengar hal itu, Tenma akhirnya paham mengapa saya langsung lari ketakutan saat dirinya bersin waktu itu. Mendengar trauma saya, sang guru, Izumi Nentou, menimpali dengan tenang. Ia mengingatkan bahwa umur seorang awakener bisa mencapai 2 kali lipat manusia biasa dan memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa, sehingga saya kini bisa mengucapkan selamat tinggal pada ketakutan akan penyakit tersebut. Izumi Nentou kemudian mengalihkan pandangan tajamnya. Selanjutnya, giliranmu, ucapnya menunjuk Iberia. Iberia sempat tersentak, namun sedetik kemudian wajahnya menegang serius. Ketakutan terbesarnya bukanlah kematian, melainkan kegagalan. Aku takut tidak bisa lolos kualifikasi lebih dari apapun, karena sekarang, aku takut tidak bisa bertarung di sisi Itsuki, tegas Iberia dengan senyum penuh tekad. Suasana meja makan kembali mencair saat Iberia tiba-tiba menoleh dan menyenggol Tenma. Bagaimana denganmu, Tenma? Apa yang paling kau takutkan? Ayolah, jangan bilang kau tidak takut apa-apa. Rimu dan saya langsung terdiam, tidak bisa membayangkan apa yang ditakuti oleh pemuda di depan mereka. Tenma adalah sosok misterius yang memiliki kemampuan mutlak untuk menganalisis dan meniru skill musuh, meskipun level dirinya sendiri terkunci selamanya di level 0. Tenma menurunkan pandangannya, tatapannya mendadak kosong saat ingatan kelam kembali berputar di kepalanya. Sambil menatap meja, ia menjawab dengan suara rendah yang membuat seluruh ruangan mendadak hening. Setelah kematian kedua orang tuaku, aku benar-benar cemas dan takut bagaimana caranya aku akan bertahan hidup. Tenma melanjutkan ceritanya dengan tatapan menerawang jauh. Setelah kematian orang tuanya, seluruh tubuh dan pikirannya sempat diambil alih oleh emosi negatif, rasa tak berdaya, marah, berduka, dan kelaparan yang teramat sangat. Di titik terendah itu, ia hanya bisa menangis sendirian di tempat yang gelap. Hingga suatu hari, saya Kisaragi dan Rimu Horino kecil tiba-tiba muncul di hadapannya. Kenapa kau menangis sendirian di tempat seperti ini? Percuma melihat terus ke bawah kalau ada langit yang indah di atasmu. Kalimat itu, bersama dengan perhatian tulus Rimu yang menawarinya makanan enak dan mengkhawatirkan kesehatannya, seketika menarik Tenma keluar dari kegelapan. Kehangatan mereka menyelamatkannya. Setelah momen itu, Tenma kemudian bertemu dengan gurunya, Izumi Nentou, serta rekan-rekan barunya seperti Ageha dan Iberia. Menatap satu persatu wajah orang-orang di sekeliling meja makan, Tenma tersenyum tipis penuh kelegaan. Aku merasa aku telah mendapatkan rekan. Atau lebih tepatnya, sebuah keluarga yang terus tumbuh. Sudah lama sejak terakhir kali aku merasa selega ini. Kadang aku berpikir dan berharap agar momen kebersamaan ini bisa bertahan selamanya, ungkap Tenma hangat. Ia kemudian menatap lurus ke arah mereka semua dan menutup pengakuannya dengan jujur, karena lebih dari apapun, hal yang paling aku takuti adalah hidup sendirian. Mendengar pengakuan jujur Tenma, Ageha tersenyum tersentuh melihat sisi lembut dan hangat pemuda itu yang sangat berbeda dari biasanya. Iberia yang emosional langsung menerjang dan memeluk Tenma erat sambil menangis sesenggukan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, bahkan untuk satu langkah pun, serunya dramatis, membuat Tenma risih dan kebingungan. Di tengah kehangatan itu, Izumi Nentou mengetuk meja untuk mengembalikan fokus. Ia menjelaskan alasannya menanyakan ketakutan mereka, untuk memastikan tidak ada penyesalan saat mereka menghadapi bahaya nyata sebagai Savior nanti. Ingat ini. Kematian tanpa penyesalan adalah tujuan utama setiap Savior. Setelah semua muridnya mengangguk paham, Izumi Nentou menyuruh mereka segera menghabiskan makanan dan beristirahat. Ia mengingatkan bahwa saya Kisaragi dan Rimu Horino harus segera kembali ke distrik 6 di utara keesokan harinya. Saat momen keberangkatan tiba, Rimu melambaikan tangan dengan penuh semangat dari kejauhan sambil berteriak, "Buatkan aku masakan rumahan lagi ya." Izumi Nentou membalas santai bahwa ia akan memasak lagi, asalkan Rimu tidak membuat masalah bagi Tenma. Perpisahan itu ditutup dengan janji untuk bertemu kembali di turnamen nasional mendatang. Melihat lambaian perpisahan yang begitu akrab, Iberia yang masih cengeng menghapus air matanya lalu menoleh heran ke arah Tenma. "Sejak kapan kau dekat dengan Rimu?" tanyanya penasaran. Tenma tidak menjawab dan hanya mengajak mereka untuk segera pulang. Sembari melangkah pergi bersama sang guru, Tenma membatin bahwa sebenarnya ada sesuatu yang ingin ia tanyakan langsung kepada saya Kisaragi. Namun ia memutuskan untuk menyimpannya dan bertanya saat turnamen utama nanti. Ageha tiba-tiba berlari terburu-buru menghampiri Izumi Nentou, Tenma, dan Iberia membawa informasi intel rahasia tingkat tinggi dari benua selatan. Mengingat urgensi situasi, Izumi Nentou langsung menyuruh Ageha menyampaikannya di hadapan Tenma dan Iberia. Ageha mengungkapkan ramalan terbaru dari tetua Bargar,
Komandan sekaligus nabi terpandang di 5 benua yang ramalannya dijamin selalu akurat. Serangan besar dari Disaster Beast akan melanda benua utara dalam waktu 3 hari. Mendengar hal itu, AGH mendesak Izumi Nentou untuk segera meninggalkan benua selatan. Pasalnya, Izumi Nentou adalah sang komandan dari utara. Jika ia tetap bertahan di benua selatan, ia khawatir dirinya justru akan dimanfaatkan dan dijadikan umpan oleh musuh yang mengincarnya. AGH terus mendesak Izumi Nentou agar segera mengevakuasi diri ke benua pusat demi keselamatannya. Namun, Izumi Nentou menolak keras dan mengabaikan kekhawatiran AGH mengenai kondisi kesehatannya. Ia justru memberikan perintah khusus kepada Tenma dan Iberia untuk segera pergi melindungi Aiden, ayah Iberia sekaligus pengrajin paling berpengalaman di 5 benua, karena keselamatannya sangat terancam. Izumi Nentou juga berjanji akan mengirimkan bantuan pasukan awakener tambahan untuk mendampingi mereka. Keputusan ini membuat Tenma curiga bahwa sang guru sengaja menjauhkannya dari medan pertempuran utama. Setelah Tenma dan Iberia mendapatkan tugas mereka, Izumi Nentou beralih memberikan 3 instruksi mutlak kepada AGH untuk menghadapi krisis di benua utara. Pertama, menyebarkan informasi mengenai ancaman serangan ini kepada seluruh penduduk di benua utara. Kedua, mengerahkan awakener di bawah level 50 untuk segera mengevakuasi warga sipil. Ketiga, mempersiapkan seluruh awakener level 50 ke atas untuk siaga tempur menghadapi serangan Disaster Beast. Izumi Nentou juga memerintahkan AGH untuk memanggil Hiten agar segera datang ke lokasi mereka saat ini, yaitu Distrik 1 Utara. Karena wilayah tersebut memiliki populasi yang sangat sedikit, mereka tidak perlu mencemaskan keselamatan warga sipil selama pertempuran berlangsung. Dengan mata yang menyala merah penuh tekad, Izumi Nentou menegaskan bahwa mereka akan menyambut dan menghadapi langsung seluruh gelombang musuh di tempat tersebut. Setelah Tenma dan Iberia pergi, AGH mengonfirmasi bahwa persiapan evakuasi dan pemanggilan Hiten sudah diatur. Penasaran dengan motif di balik perintah tersebut, AGH bertanya mengapa Izumi Nentou sengaja mengirim Tenma ke tempat Aiden yang sebenarnya sudah memiliki pengawal andalan. Izumi Nentou menjelaskan 2 alasan krusial. Ancaman Disaster Beast yang akan datang berada di atas level 100. Jika Tenma ikut bertarung, ia pasti terpaksa mengerahkan seluruh kemampuannya. Hal itu akan membuat musuh menyadari bakat analisis dan copy skill miliknya, sehingga mereka akan berusaha melenyapkan Tenma dengan cara apapun. Izumi Nentou mengamati bahwa meski level skill Tenma bisa naik, kekuatan dasarnya, status, tetap kurang karena level karakternya terkunci di angka 0. Izumi Nentou mengungkapkan rumor bahwa Aiden memiliki sebuah artefak langka yang mampu meningkatkan status kekuatan secara masif. Jika Tenma berhasil mendapatkan artefak tersebut, keterbatasan status fisiknya akan tertutupi. Elemen penting seperti attack, defense, magic, hingga agility miliknya akan melonjak drastis. Dengan kombinasi artefak peningkat status dan kemampuan meniru skill lawan, Izumi Nentou yakin seorang awakener sempurna yang memiliki segalanya akan segera lahir. Tepat pukul 8 malam, ramalan menjadi kenyataan. Monolit-monolit raksasa mulai berjatuhan dari langit ke berbagai distrik di benua utara, memicu sinyal peringatan bahaya di seluruh wilayah. Di tengah situasi tersebut, Tenma dan Iberia tengah berlari cepat melintasi Distrik Utara 2. Jarak menuju rumah Aiden, ayah Iberia, masih tersisa sekitar 100 km lagi. Iberia menyadari ancaman Disaster Beast bisa muncul kapan saja, sehingga mereka harus bergerak secepat mungkin. Langkah mereka terhenti saat Iberia berteriak kaget dan menunjuk ke arah langit. Sebuah monolit berbalut api jatuh dengan kecepatan tinggi tepat di tengah-tengah kota. Meskipun pengumuman evakuasi baru saja dikeluarkan dan warga sipil sedang berusaha menyelamatkan diri, invasi musuh bergerak jauh lebih cepat dari perkiraan. Di sudut lain kota, para pejuang dan warga berteriak panik karena monolit tersebut turun persis seperti prediksi tetua Bargar, memicu kekhawatiran akan jatuhnya banyak korban jiwa. Dari kejauhan, Tenma dan Iberia menyaksikan sebuah penghalang musuh yang gelap mulai terbentuk dan mengurung area kota tersebut. Situasi ini menempatkan mereka pada dilema yang berat. Jika mereka mengabaikan kekacauan di kota dan langsung pergi, korban jiwa dari warga sipil dipastikan akan sangat banyak. Namun, jika mereka berbelok untuk membantu warga sekarang, tindakan tersebut akan mengulur waktu dan mengacaukan misi utama mereka untuk melindungi Aiden. Tenma menyadari Iberia sangat mengkhawatirkan ayahnya dan memaksakan diri berlari tanpa istirahat. Namun, melihat ancaman Disaster Beast level tinggi yang bisa membantai warga sipil tanpa bantuan awakener kuat, Iberia justru berinisiatif mengubah rencana. Mereka sepakat untuk membersihkan monster di kota terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Di medan tempur, musuh yang keluar dari monolit adalah Flame Golem, LV-21. Berdasarkan perhitungan pertarungan,
Komplotan pemburu lokal yang terdiri dari 3 orang level 15 dan 1 orang level 16 seharusnya mampu memenangkan laga melawan monster level 20 tersebut jika bekerja sama dengan baik. Seorang pemburu dengan pertahanan tertinggi maju ke depan menggunakan kemampuan cerang, Rock Shield, untuk menahan gempuran serangan monster. Namun, Flame Golem langsung menerobos celah dan melayangkan pukulan telak berkekuatan api secara brutal. Dampaknya, tameng batu hancur berantakan dan pemburu pelindung tersebut tewas seketika di tempat. Melihat rekan dengan ketahanan fisik tertinggi mati dengan sangat mudah, para pemburu lainnya langsung diserang kepanikan total dan kehilangan arah untuk bertindak. Melihat situasi kacau, seorang pemburu berelemen air justru melompat maju dengan angkuh. Ia menyuruh rekan-rekannya menjauh karena merasa sebagai musuh alami dari monster tipe api tersebut. Dengan percaya diri tinggi, ia langsung merapalkan kemampuan berang, Water Cannon, untuk menghabisi Flame Golem sendirian. Di luar dugaan, semburan air tersebut sama sekali tidak mempan. Flame Golem tiba-tiba bergerak dengan kecepatan abnormal dan langsung muncul di belakang pemburu tersebut. Makhluk ini? Kapan dia ada di belakangku? Sebelum sempat menghindar, Flame Golem melepaskan kobaran api raksasa yang langsung menelan tubuh sang pemburu elemen air tanpa sisa. Dua pemburu tersisa yang menyaksikan kematian tragis rekan mereka langsung kehilangan nyali. Mereka berteriak panik dan berniat melarikan diri karena sadar melawan monster itu sama saja dengan bunuh diri. Namun, saat Flame Golem bersiap membakar sisa pemburu yang ada, sebuah tameng pelindung hitam berbentuk duri raksasa tiba-tiba melesat membelah kobaran api dan menahan serangan monster tepat pada waktunya. Setelah sukses menahan gempuran monster dengan skill imitasi berang, Ice Wall, miliknya, Tenma langsung mengambil alih komando. Ia memerintahkan Ibria untuk segera mengevakuasi para warga sipil yang terjebak di sekitar lokasi, sementara dirinya sendiri yang akan mengatasi Flame Golem sendirian. Ibria langsung bergerak cepat melaksanakan tugas tersebut. Para pemburu lokal yang baru saja diselamatkan terperangah melihat kekuatan pertahanan es tersebut. Namun, saat mengetahui Tenma dan Ibria ternyata belum resmi menjadi seorang Savior, harga diri mereka terluka. Sang pemburu elemen air bahkan berkilah dengan sombong bahwa ia tidak meminta bantuan dan mengklaim hampir saja mengalahkan monster itu sendirian. Sambil mengabaikan ocehan para pemburu di belakangnya, Tenma mulai menganalisis situasi pertempuran. Ia teringat kembali ujangan dari gurunya, Izumi Nentou, mengenai kelemahan serangan andalannya. Skill Black Spear memiliki daya hancur masif, namun waktu perapalannya lambat. Jika meleset pada tembakan pertama, musuh yang lincah atau Disaster Beast tingkat tinggi akan langsung bersiaga dan menghindar. Menyadari ada banyak kerumunan warga sipil di sekitar medan tempur, Tenma memutuskan untuk menyimpan skill Piercing True Spear miliknya demi menghindari jatuhnya korban jiwa. Melihat zirah es hitam yang menyelimuti tubuh kokoh Tenma, para warga sipil yang panik di kejauhan mulai menaruh harapan besar. Mereka terpukau oleh perlengkapan tempurnya dan berspekulasi bahwa pemuda misterius yang menantang Flame Golem tersebut adalah seorang awakener berlevel tinggi. Memutuskan untuk menghemat energinya, Tenma maju menerjang Flame Golem tanpa menggunakan sihir andalan Black Spear. Mengandalkan kecepatan tinggi, ia berniat menghancurkan monster tangguh tersebut murni menggunakan kombinasi serangan fisik dan zirah es pelindungnya. Di tengah kepungan api, Tenma melompat ke udara dan langsung merapalkan skill Thunder Wave. Sambaran petir biru yang dilapisi elemen listrik tersebut menghantam telak tubuh Flame Golem dari atas. Efek kejutannya memberikan daya hancur masif hingga memicu ledakan besar yang menggetarkan seluruh area perkotaan. Melihat ledakan dahsyat tersebut, para warga sipil yang mengamati dari gedung-gedung sekitar terkejut. Mereka tak menyangka monster sekuat Disaster Beast bisa dibuat tak berkutik begitu cepat. Menyaksikan Flame Golem level 21 sama sekali tidak berkutik dan terluka parah, warga kota mulai berspekulasi tentang siapa sebenarnya sosok pemuda tangguh berusia 18 tahun itu. Begitu asap ledakan menipis, Flame Golem ditemukan telah tumbang sepenuhnya ke tanah. Di tengah kebingungan para pemburu lokal yang baru menyadari situasi, Tenma ternyata sudah bergerak pergi meninggalkan medan tempur bersama Ibria secara diam-diam. Melihat kemenangan mutlak itu, pemburu lokal berlevel 15 kembali mencoba menghibur diri dengan berdalih bahwa Tenma bisa menang mudah karena sang monster sudah dicicil dan dilemahkan olehnya terlebih dahulu. Namun, dalam hati kecilnya, ia gemetar ketakutan karena matanya sendiri pun bahkan tak mampu mengimbangi kecepatan bertarung ekstrim dari sang pemburu level 0 tersebut. Setelah menumbangkan Flame Golem, Tenma dan Ibria langsung berlari cepat meninggalkan area pertempuran untuk menghindari kerumunan warga dan perhatian publik. Meskipun baru saja mencetak kemenangan yang luar biasa, Tenma sama sekali tidak merasa puas. Di tengah langkah kakinya yang cepat, ia menggertakkan gigi dengan penuh tekad bahwa ia harus terus meningkatkan kekuatannya bagaimanapun caranya demi melampaui batas yang ada.
Seiring dengan peningkatan level skill yang berhasil ditirunya, status bertarung Tenma mengalami lonjakan drastis melalui sistem panel otomatis. Attack, 330. Agility, 760, mendapat tambahan plus 100% efek dari skill Thunderwave. Defense, 495, mendapat tambahan plus 50% efek dari skill Black Wall Ice. Magic, 330. Efek pasif, mampu memulihkan 10% mana secara instan setiap kali mendeteksi adanya satu unit musuh di sekitar. Sambil terengah-engah mengejar ketertinggalan, Ibria memuji kecepatan bertarung Tenma yang luar biasa. Namun, Tenma membalasnya dengan dingin bahwa kecepatan tinggi sama sekali tidak akan berguna jika tidak dibarengi dengan kekuatan yang besar. Mendengar ambisi Tenma yang ingin terus menjadi lebih kuat, Ibria memberikan sebuah solusi menarik. Ibria mengungkapkan bahwa gudang milik ayahnya dipenuhi oleh berbagai macam artifak langka penambah kekuatan. Karena Tenma adalah murid dari Izumi Nentou, Ibria yakin ayahnya akan dengan senang hati memberikan artifak terbaik kepadanya. Ibria pun mengajak Tenma untuk segera pergi ke rumahnya. Saat Ibria mulai kelelahan berjalan dan cemas tidak kuat bertahan jika mendadak diserang monster Disaster Beast, Tenma langsung mengambil tindakan tegas. Tanpa basa-basi, Tenma merangkul tubuh Ibria dan langsung membawanya melesat pergi. Meskipun Ibria berteriak panik karena syok akibat pergerakan yang terlampau cepat, Tenma mengabaikannya dan menyuruhnya bertahan karena mereka sudah kehabisan waktu. Jam menunjukkan pukul 11.05 malam. Tenma membawa Ibria melesat dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya mereka sampai di area hutan dekat rumah kayu milik ayah Ibria. Ibria yang kelelahan dan syok mengeluh lengannya serasa mau putus. Ibria menjelaskan bahwa ayahnya sengaja tinggal di hutan yang sepi agar bisa fokus berkonsentrasi. Meskipun hanya rumah kayu biasa, area di sekitarnya telah dipasang banyak jebakan sihir. Tenma langsung mengaktifkan skill Mana Sense miliknya untuk mendeteksi jejak mana jebakan tersebut. Dengan percaya diri, Ibria menyuruh Tenma untuk tetap berada dekat di belakangnya agar aman. Namun ironisnya, Ibria justru terdistraksi, kehilangan fokus, dan tidak sengaja menginjak salah satu pemicu jebakan di tanah. Tenma pun hanya bisa menatapnya dengan heran dan mempertanyakan apakah tempat ini benar-benar rumah Ibria. Gelombang energi dari Mana Sense mendadak melonjak instan secara berbahaya. Tanah bergetar hebat saat sebuah jebakan berskala besar aktif, memunculkan sesosok humanoid artifak raksasa dari dalam tanah, Iron Golem, Epic, dengan status seimbang yang kuat, Attack, 500, Agility, 300, Defense, 500, Magic, 200. Iron Golem raksasa langsung melayangkan hantaman tinju masif ke arah Ibria. Beruntung, Tenma dengan sigap bergerak cepat melompat dan menarik Ibria mundur tepat waktu, menghindari hantaman yang menghancurkan tanah tersebut. Setelah menahan sisa gelombang kejut dari tinju golem, Tenma menyadari kekuatan mentah artifak ini jauh melampaui miliknya. Ia sempat berpikir untuk menghancurkannya dengan skill Piercing Trusphere, namun langsung mengurungkan niatnya karena tahu artifak ini adalah sistem pertahanan berharga milik ayah Ibria. Di tengah kepungan debu, Tenma berteriak bertanya kepada Ibria bagaimana cara menonaktifkan monster penjaga tersebut tanpa harus menghancurkan seluruh tubuhnya. Ibria yang panik berteriak bahwa pusat tenaganya berada di Karma Stone, permata hijau yang tertanam di bagian dadanya. Jika batu itu diserang dengan tepat, golem akan berhenti bergerak. Mengetahui targetnya, Tenma langsung mengaktifkan skill Thunder Wave. Kilatan petir biru mulai menyelimuti tubuhnya. Meskipun kalah dalam hal kekuatan fisik maksi, Tenma unggul mutlak dalam aspek kecepatan. Dengan memanfaatkan pergerakan kilat yang lincah, ia mulai melesat cepat menghindari bertubi-tubi hantaman tinju golem, bersiap mengincar celah untuk menyasar Karma Stone di dada makhluk tersebut. Mengandalkan kecepatan kilat dari skill Thunder Wave, Tenma melesat cepat menghindari pukulan masif Iron Golem. Tanpa ragu, ia menerobos celah dan langsung merenggut paksa Karma Stone hijau dari dada makhluk tersebut. Kehilangan inti energinya, tubuh raksasa Iron Golem seketika membeku kaku tepat di atas Tenma. Dengan santai, Tenma menggenggam batu itu dan bergumam, "Begini doang, kan?" Tiba-tiba, Ibria berteriak panik menyuruh seseorang bernama Jousuke-san untuk berhenti. Belum sempat merespons, sebuah tebasan pedang raksasa super cepat mendadak melesat ke arah leher Tenma dari belakang. Tenma berhasil condong mundur dan menahan tebasan fatal tersebut tepat waktu dengan pedang kristalnya. Penyerang tersebut, seorang pria berarmor kekar bernama Jousuke Bokuto, terkejut karena serangannya yang tanpa hawa keberadaan bisa ditangkis. Jousuke menurunkan pedangnya setelah mengenali Ibria, mengira mereka adalah bandit. Sementara itu,
Tenma tertegun waspada karena ia sama sekali tidak merasakan gelombang mana musuh sebelum menyerang. Ditambah lagi pedang besar milik Jousuke mendadak lenyap begitu saja dari genggamannya. Setelah ketegangan mereda, Ibria memperkenalkan Tenma kepada kenalannya sebagai temannya yang sangat kuat meskipun memiliki level 0. Percakapan mereka terpotong saat seorang pria tua berbadan kekar dan berambut putih panjang berjalan mendekat dari belakang dengan aura kemarahan yang pekat. Mengabaikan suasana hati pria tua itu yang sedang buruk, Ibria dengan bangga pamer bahwa dirinya telah berhasil lolos kualifikasi ujian Nigmare Class dan menempati peringkat 4 nasional. Ibria menagih janji untuk mengambil artefak yang ia inginkan. Namun, alih-alih mendapat pujian, wajah Ibria langsung ditampar keras oleh pria tua itu hingga sudut bibirnya berdarah. Dengan wajah murka, pria tua itu membentak Ibria dan menuntut pengembalian Dragon Gear yang telah dicuri oleh Ibria. Ibria membela diri dengan alasan hanya meminjam artefak epik tersebut sebentar. Pria tua itu langsung menunjuk wajah Ibria dan memberi jika Dragon Gear digunakan terlalu lama tanpa izin. Artefak itu terancam rusak dan tidak akan bisa diperbaiki lagi. Marah setelah ditampar, Ibria melempar tasnya dan pergi sembari bersumpah tidak akan pernah sudi lagi menggunakan artefak buatan sang pria tua. Pria tua berambut putih itu kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Tenma dan langsung menyadari statusnya sebagai murid kedua dari Izumi Nentou. Tenma membenarkan hal itu dan menjelaskan bahwa ia dikirim langsung oleh sang guru untuk melindunginya dari prediksi serangan besar-besaran Disaster Beast yang akan melanda wilayah utara. Pria tua itu sempat meragukan Tenma, heran mengapa seorang legendaris dengan standar setinggi Izumi Nentou mau memilih murid yang sekilas terlihat sangat biasa saja. Namun, saat memeriksa status Tenma, pria tua itu langsung terbelalak syok menyadari sesuatu yang tidak masuk akal. Level Tenma tetap berada di angka 0. Di balik level 0 mutlak yang tidak bisa naik itu, tersembunyi status asli Tenma sebagai Order Breaker dengan gift dan kemampuan misterius, siap menyalin dan menembus batas segala skill musuh. Terkejut melihat panel status Tenma, Aiden langsung menuduhnya memalsukan data dengan artefak. Namun, Tenma dengan tenang menjawab bahwa ia tidak melakukan trik apapun. Aiden akhirnya memahami alasan Izumi Nentou mengirim muridnya ke sini. Sebagai sosok yang selalu memperhitungkan untung rugi, Izumi menitipkan Tenma untuk dijaga, dan sebagai imbalannya, Aiden harus menyerahkan sebuah artefak khusus. Tenma menegaskan ia akan tetap melindungi Aiden meski tanpa artefak tersebut. Namun, Aiden menolak dan mengaku penasaran mengapa Izumi sengaja mengincar artefak yang ia sebut sebagai produk gagal. Aiden menjelaskan bahwa batu itu awalnya bernama Critical Stone, Unikue, yang mampu melipat gandakan kekuatan dengan critical rate mencapai 99% di setiap serangan. Namun, sebuah retakan misterius tiba-tiba muncul dan merusak struktur intinya. Status batu tersebut berubah menjadi Broken Critical Crystal, Unknown. Efek barunya menjadi sangat buruk, critical rate anjlok ke angka 0%, dan hanya bisa meningkat 1% setiap kali pengguna berhasil mengalahkan musuh yang lebih kuat. Sialnya, terdapat efek kutukan broken di mana critical rate tersebut akan otomatis terreset kembali ke 0% setiap kali level pengguna meningkat. Bagi orang biasa, artefak ini benar-benar sampah tak berguna. Namun, bagi Tenma, sang Order Breaker yang memiliki level 0 mutlak selamanya namun bisa terus meningkatkan level skill dan meniru kemampuan lawan, artefak rusak ini justru menjadi senjata paling mematikan karena efek critical rate-nya tidak akan pernah terreset kembali ke 0. Aiden menyerahkan sebuah kristal retak bercahaya kuning kepada Tenma. Ia mengakui bahwa artefak tersebut awalnya adalah produk gagal yang sama sekali tidak berguna bagi awakener biasa. Setiap kali critical rate yang dikumpulkan dengan susah payah berhasil ditingkatkan, angkanya akan otomatis terreset kembali ke 0% begitu pengguna naik level. Namun, setelah melihat panel status unik milik Tenma, Aiden menyadari sesuatu, artefak rusak ini justru menjadi senjata paling mematikan yang sangat cocok untuk Tenma yang levelnya tidak akan pernah bisa meningkat. Tenma segera memeriksa detail panel status dari batu tersebut. Efek utama, kekuatan serangan akan diperkuat 10 kali lipat setiap kali berhasil mendaratkan serangan kritikal. Kondisi khusus, critical rate awal dimulai dari 0,0%. Angka ini akan bertambah plus 1% setiap kali pengguna berhasil mengalahkan musuh yang lebih kuat, Disaster Beast, hingga mencapai batas maksimal 100%. Efek kutukan, Broken Critical Rate akan otomatis terulang, reset ke 0%, jika level pengguna meningkat. Tenma langsung memakai artefak tersebut. Karena kutukan level reset tidak berlaku padanya yang terjebak di level 0 mutlak selamanya, ia bisa mengumpulkan critical rate secara permanen. Tenma berterima kasih kepada Aiden karena artefak ini adalah solusi mutlak untuk mengatasi masalah output kekuatannya yang selama ini rendah. Saat Aiden sedang berbicara tentang artefak buatannya, sebuah monumen tiba-tiba jatuh dari langit dan menghancurkan area sekitar.
Penghalang pelindung hijau langsung aktif, membuat Ibria terkejut. Aiden curiga lokasinya telah dibocorkan, karena hanya para komandan 5 benua yang tahu tempat persembunyiannya. Dampak monumen tersebut langsung memancing kawanan monster. Jousuke langsung memasang posisi tempur di depan dan menyuruh yang lain mundur karena musuh bergerak sangat cepat. Menggunakan kemampuan analisisnya, Tenma mendeteksi pergerakan yang mendekat dengan kecepatan luar biasa. Awalnya 6 ekor, lalu bertambah menjadi 8 ekor. Monster pertama langsung menerjang masuk, teridentifikasi sebagai One Horned Demon, level 14. Tenma yang berada di level 0 mutlak langsung bersiap menghadapi monster tersebut. Tenma langsung bergerak cepat menangkis terkaman monster pertama. Tanpa ragu, ia mengaktifkan skill kopi miliknya, Black Ice Wall, untuk membekukan sekaligus menebas musuh di depannya hingga hancur. Tenma berniat menyapu bersih semua monster level rendah ini menggunakan skill Lotus Explosion. Namun, ia sadar Aiden dan Ibria berlindung di rumah tepat di belakangnya. Ledakan sembarangan justru akan mencelakai mereka berdua. Memilih bertarung jarak dekat demi keamanan artefak dan sekutunya, Tenma mengandalkan serangan fisik berlapis petir dan es. Dalam sekejap, ia berhasil menumbangkan kawanan monster tersebut sendirian. Baru saja area bersih, Tenma merasakan tanah bergetar akibat gelombang sihir baru yang jauh lebih instan dan kuat dari sebelumnya. Dari dalam hutan, muncul ancaman yang lebih besar, Two Horned Demon, level 24, dari suku Horned Demon. Monster ini berukuran raksasa dengan 2 tanduk ungu menyala, siap menyerang Tenma. Di kedalaman dunia iblis yang dipenuhi lahar, dilaporkan bahwa gelombang pertama berisi budak kelas bawah, lower class, telah berhasil dikirim ke dunia manusia untuk memulai kekacauan. Penguasa tertinggi iblis berdiskusi untuk menentukan siapa dari 8 raja iblis yang paling tepat memimpin pasukan utama invasi ini. Salah satu dari 8 raja iblis bernama Yamaraja, iblis bermata banyak dengan topeng besi, maju memberikan saran. Ia memberitahu bahwa ada sosok penting di dunia manusia yang terdeteksi oleh mata yang ia tinggalkan saat turun ke bumi dulu. Yamaraja memerintahkan seorang Demon General untuk menangkap target tersebut agar tidak menghancurkan sisa matanya. Komando pasukan utama diserahkan pada AP penguasa tertinggi akhirnya menyetujui rencana tersebut. Komando seluruh pasukan utama resmi dipercayakan kepada salah satu dari 8 raja iblis lainnya, yaitu AP Yating Demon, monster kera raksasa yang sangat kelaparan karena sudah lama tidak memangsa manusia hidup. Nah, itu dia akhir dari keseruan maraton chapter 11-20. Tenma makin ngeri aja nih, walaupun level 0 mutlak tapi skill chopinya bener-bener gak ngotak. Apalagi sekarang dunia iblis udah mulai bergerak dan ngutus AP Yating Demon buat invasi besar-besaran. Kira-kira gimana nasib Tenma dan artefak yang dia jaga selanjutnya? Yuk, dukung terus channel ini biar Mimin makin semangat lanjutin ke chapter berikutnya. Like kalau kalian suka video ini. Komen teori kalian di bawah. Dan jangan lupa subscribe plus aktifin loncengnya biar gak ketinggalan update. Oh iya, buat kalian yang punya rezeki lebih dan mau ngebooster semangat Mimin, bisa banget beliin Mimin kopi lewat link Saweria di deskripsi, ya. Terima kasih banyak ya udah nonton sampai habis, sampai jumpa di video selanjutnya.